Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Batanya Stek, Pak? Iya. Apa kok iku rumah Mak Datuk Perpati ya? Iya, betul. Beliau ada? Kamu sendiri? Kebetulan. Perlu jambo? Iya, Mak. Ya, silakan masuk. Jadi? Duduk. Terima kasih. Siagaran ya? Ambunan mandelipun ke Patang. Oh, anak mahasiswa Islam tuh. Iya, Mak. Kampung gimana? Pekumbuah. Suku? Caniago. Kamanakan nambo? Walaupun kita balain daerah, tapi asah tesabi orang Ciniago kemanakan untuk Perpati ya? Kalau baik itu, tapi bana ambo memanggil mama kan? Tapi mana? Apa bah? Iko mama. Kamang ganggu mama seketik. Nanda ada. Lah boleh ambo menyampaikan mukasih, Mak? Silakan. Macam iko, Mama. Ambo sedang madukan penelitian tentang hubungan antara adat jo agama. Oh ya. Temanan ambo pilih aplikasi adat basan di syarak basan di kitabullah dalam masyarakat Minangkabau. Kencak tuh. Tapi sesudah dimulai mengumpulkan bahan-bahan, tiba keraguan ambo, Mak. Rasanya kelayakan masalah adat kurang akurat untuk sebuah kajian ilmiah. Oh, itu. Antaba Allah kemudian saya sudah mengikuti kaset-kaset balerong, timbul balian minat untuk melanjutkannya. Sehingga, ya, ambo mencari Mamak Datuk kemari. Apa yang bisa ambo bantu? Kalau tidak keberatan, ambo yo meminta Mamak menjadi narasumber tentang adat Minangkabau. Narasumber kok apa? Narasumber muka suitnya, orang nan mampu memberikan informasi segala sesuatu nan berkaitan dengan adat. Oh, parek tuh. Mungkin kemanakan salah alamai. Kebetulan amboko bukan pakar adat, apalagi ulama. Maaf, Mak. Sesudah ambo cari-cari, iyo Mak Datuk lah satu-satunya orang nan ambo arokkan. Jadi baringan Mamak membantu ambo. Tolong ambo, Mak. Ya, banyak ambo kan menggurui mahasiswa calon sarjana. Sedangkan ambo kok cuma tamatan SMA. Mbak Mapi kayu bilah rasanya, enggak senjang tuh. SMA itu kan jenjang pendidikan formal, Mak, sedangkan dalam adat. Oke lah. Insyaallah ambo bantu ya. Sekadar kemampuan. Aweko carilah tambahnya kena lain. Alhamdulillah. Terima kasih, Mak. Kalau tidak salah, Cako kemanakan mengatakan bahwa masalah adat Minangkabau kurang memenuhi syarat untuk perbincangan ilmiah. Tadinya memang iyo. Nah, apa alasan kemanakan berpenangan itu? Sebab sepanjang nan ambo tahu ajaran adat kita kok bersifat dogmatis. Kasihnya? Suatu paham nan tidak realis, batele-tele dan melawan logika. Malah kadang-kadang ada kesan sebagai ajaran pembodohan. Umpamanya? Banyak. Salah satunya pendangkalan ajaran Islam. Padahal doktrin adat itu sendiri adalah adat basan di syarak basan di kitabullah. Iya. Tapi ternyata pengamalannya bertentangan dengan syariat Islam. Jadi adat Minangkabau indak lagi relevan untuk masuk kini. Entah kok untuk umat terbelakang tempo dulu. Sampai kini kemanakan masih beranggapan demikian? Untuk sementara iya. Baiklah. Merupakan setiap hak orang untuk menilai dan berpendirian tentang sesuatu paham. Tapi sebagai golongan intelektual macam kemanakan, seharusnya tidak buru-buru mengambil satu kesimpulan sebelum dianalisa secara objektif dan mendalam. Dan tolong usaha a priori dulu. Bebaskan diri dari perasaan pro dan kontra, sehingga sampai menemukan hasil kajian yang murni. Baswo ayah dan janiah saya nalandai. Itu bana mau kasih kedatangan ambo kamari, Mak. Macam kau kenakan? Apa tuh, Mak? Dengan memperbincangkan adat, kita lah berhadapan dengan satu lingkaran yang sangat luas dan kompleks. Karena adat itu sendiri mencakup seluruh aspek kehidupan manusia Minangkabau. Untuk itu,
Barangkali kita harus membatasi pembicaraan sekitar materi dan kemanakan butuhkan saja. Setuju. Sesuai dengan bidang ilmu nan Ambo dalami saat koma. Ya. Ambo ingin mendapatkan jawaban tentang peranan adat dalam islamisasi di Tanah Minang. Nah, Ambo mulai dari adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Silakan. Simpel saja, Mak. Adat itu apa artinya? Peraturan. Sandi? Landasan. Nah, kalau syarak? Kumpulan hukum-hukum Islam. Kalau Kitabullah? Kitabullah yaitu kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-rasul tertentu. Bukannya hanya Al-Quran kan, Mak? Bukan. Nah, apa sebab dalam pengamalannya orang Minang tidak memakai Taurat dan diturunkan kepada Nabi Musa atau Zabur kepada Nabi Daud dan Injil kepada Isa? Bukankah itu suatu pengingkaran dari apa yang diakui? Secara redaksional mungkin, tapi tidak secara kontekstual. Coba minta keterangannya, Mak. Definisi adat Basandi syarak Basandi Kitabullah ialah bahwa aturan-aturan adat Minangkabau takluk di bawah syariat Islam yang dibawa oleh Muhammad. Kalau baik itu tidak sesuai antara lafaz dan makna. Ajarannya mengatakan Kitabullah, sedangkan pengamalannya cuma Quran. Sebagai mahasiswa Islam, kemanakan pasti tahu bahwa 3 kitab terdahululah disarikan dalam Quran. Maka Kitabullah yang dimungkasi isiko tak lain adalah Quran itu sendiri. Itu menurut awak, tapi secara argumentasi alasan Mama Indah bisa diterima. Oke, Ambo paham. Lupa kemenakan. Apa tuh, Mak? Bahwa dalam menafsirkan suatu ayat bukan hanya mengandalkan ilmu balaghah, tapi juga asbabun nuzul, sabab-sabab turunnya ayat. Baik itu juga halnya dengan pepatah petiti sebagai ayat-ayatnya adat. Nah, mari kita tinjau historis adat Basandi syarak Basandi Kitabullah. Pada awal adat Basandi syarak Basandi Kitabullah dideklarasikan di Bukit Marapalam tahun 1833 oleh ampek komponen masyarakat Minangkabau, yaitu golongan adat yang diwakili kerabat kerajaan Pagurujuang, golongan cendekiawan diwakili politisi padri, golongan paripaga oleh para panglima anak buah harimau nan salapan, dan golongan agama dari si antero Tanah Minang. Nah, dari pihak orang agama indak surang pun hadir namanya pastor, pendeta, uskup atau rabi selain hanya ulama-ulama Islam. Sebab waktu itu orang Minangkabau tidak mengenal Kristen dan Yahudi. Paham? Kalau itu, mangga kok indak dikatakan saja adat Basandi Quran? Kan beres. Itulah hinyo Minangkabau kemanakan. Sastra Minang itu unik dan ruwet sebagaimana juga karakter manusianya. Apa kira-kira kemanakan? Masalah pengertian Kitabullah jadilah dulu. Kini kita beralih kepada kata sandi. Tadi Mak Datuk mengatakan bahasanya sandi itu landasan. Betul. Nah, tolong dipajali keterangannya. Baik. Untuk menjaga kondisi bangunan rumah gadang, maka di setiap tapak tiang-tiangnya dipasang batu minyak, nandata dan karet supaya tagaknya rumah menjadi mantap. Artinya rumah diumpamakan adat dan sandi dimisahkan Islam. Yo. Nan manan dulu adat juga kamu. Dulu adat. Bakok begitu. Nah, Islam baru masuk ke Tanah Minang pada awal abad ke-12 Masehi. Sedangkan di abad ke-3 Masehi masyarakat Minangkabau lah tersusun rapi dengan adat istiadatnya. Iko satu bukti kalau jalan pikiran orang Minang itu tidak logis. Mana mungkin dahulu bangunan dari pondasi itu kan mustahil, Mak. Apa nan mustahil bagi orang lain menjadi mungkin di Minangkabau. Bakok bantu tuh, Mak. Kalau proses pembangunan rumah gedung memang dahulu pondasi dari bangunan. Tapi arsitektur rumah gadang membuatnya tabalia. Yaitu wakatu merakit pakai nalah tagak di posisinya masing-masing. Maka tunggak-tunggaknya sangannya digantung tidak menyentuh tanah. Barulah sesudah sempurna tagak karang ke rumah disusulkan batu picak sebagai pondasi. Di mana tak indah logisnya? Katanya Mama Stek. Oh, baik itu. Ayo betul. Kita beralih ke masalah lain banyak ada tuh. Masalah apa lah? Kalaulah adat Basandi syarak Basandi Kitabullah itu diamalkan, maka berjalanlah syariat Islam di tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Iya.
Tapi ternyata orang awak indak konsisten bapendirian. Orang Minang alun memaluk Islam sajaro kaafah. Masih sakarek-sakarek nan mana cocok jesalero. Tapi kok rasuka pahit demutakan. Coba dia contoh. Papatah nan mengatakan, titi biasa lapuk janji biasa mukiah. Apa itu hendak melawan hukum Islam nan mewajibkan menepati janji? Kok malah orang Minang membiasakan barang nan dilarang? Itu namanya kan engkar. Karaja orang fasik. Salah kaprah. Tapi secara terang-terangan papatah itu melegalkan orang memungkiri janji kan, Mak? Itu bukan pembenaran, Pi, ya. Tapi peringatan. Seolah-olah pepatah itu mengatakan, awas kalau kamu barang, pareso dulu jembatannya. Bahasa bab dia itu, dek memang jembatan itu biasa lapuk. Usahkan jembatan batang karambi, ya jembatan basi pun bisa pakai. Betul. Atau hati-hati kalau berjanji. Kau tidak bisa menepati janji, lebih baik usah berjanji. Sebab cenderung bana manusiaku memungkiri janji. Sampai Nabi Adam pun mungkir janji untuk tidak memakan buah khuldi. Artinya orang awak tuh suku batele-tele, Mak. Tidak efektif dalam berkomunikasi. Katakan sajalah dilarang memungkiri janji. Itu kalimat kasar, kurang sopan. Nah, harusnya. Kalimat itu biasanya dipakai untuk masyarakat dan alun berbudaya. Sama saja dengan kalimat yang berbunyi, dilarang merokok. Kan kasar tuh. Anama nan lebih rancak dek kemenakan gue bahasa lain nambah bunyi, terima kasih bagi Anda yang tidak merokok. Tapi kenyataannya pepatah janji biasa mukia itu menjadi bumerang untuk orang Minangkabau sendiri kan, Mak? Orang Minangan mah. Orang Minang nan tak tahu jo tata krama Minangkabau, nan tak memahami sastra Minang bernilai tinggi. Dengan membiasakan berkomunikasi dengan bahasa-bahasa bersayap macam tadi, mendidik orang Minang menjadi arif, tanggap, berbudi luhur dan capek menangkap aspirasi orang lain. Apa ndak ada kalimat nan lebih simpel selain titi biasa lapuk jo janji biasa mukia tadi, Mak? Ada. Apa tuh? Ada pula pituah dan samu mengkasihnya. Yaitu ikara ditaguhi, janji ditapati. Ikara? Nah, ikara itu artinya ikrar, komitmen atau pengakuan. Itu mesti ditaguhi atau tidak dikhianati. Sedangkan janji wajib ditapati. Kurang apa oleh Minangkabau? Nah, ada sebagian orang mengatakan kalau papatah nan batu adalah titi binaso lapuk, janji binaso mukia. Orang siswa menyusun pepatah itulah dipikirkan matang-matang. Jaleh sasarannya tinggi, bahasanya dan dalam falsafahnya. Bukan asal jadi. Makanya kalau awak tidak mampu menerjemahkan, ijanlah lafadznya dirubah-rubah. Lafadzan asli yonan tadi, biaso, bukan binaso. Titi binaso lapuk, janji binaso mukia itu kalimat orang awam, bukan untuk orang nama pikir. Nyampang tabalik kupiah nomor 7, sedangkan kepala awak nomor 8, usah tengkurak nitara. Tapi tukar kupiah jenang gadang naknya sesuai di kapalo. Baik itu nan Minang. Ya itu anda pia. Iya, ambola paham, Mak. Sabana paham begini. Iko cek lai ko mama. Atuh. Urang bapak sambahan. Apa orang pesambahan? Orang menyambah orang itu kan namanya syirik kan, Mak? Angku datuk parpati disambah orang, apa ke mamak ko Tuhan? Mako sajak dulu sampai bak kini orang Minangkabau tulah terlanjur syirik. Makanya para lu tobat masal, Mak, untuk membantu akidah. Alah, ada jo. Inggo itu dulu, Mak. Mengkasih menyambah di sikoko bukanlah menuhankan seseorang atau menghambakan diri, bukan itu. Tapi sekedar kata-kata penghormatan, seakan-akan merajokan lawan mengecek sehingga beliau disambah. Itu namanya basa-basi, ya enggak? Di akhir surah orang dulu biasa menulis kalimat macam itu, sembah sujud dari Ananda. Apa itu dianggap mentuhan karanggae? Apapun alasan Mama, kata-kata menyambah itu salah. Iya, itu salah. Nah, kalaulah tahu salah, untuk apa dipakai juga? Boleh dipakai dan salah asalkan sama-sama paham kasihnya. Suli ambo tarimo, Mak. Ambo rasa hal semacam itu dipakai orang setiap hari, di mana dan kapan saja. Kebenaran itu sifatnya universal, Mak. Yang benar itu benar, yang salah tetap salah. Nah, tidak boleh diago-ago. Maaf teman-teman. Sabananya ikut pelajaran anak SD, bukan porsinya mahasiswa. Tapi apa boleh buat, tapasnya Mama ungkapkan supaya jangan salah persepsi tentang Minangkabau. Kini giliran Mama bertanya, pernah ndak kemanakan mencalia orang sembahyang di mensaji?
Di musaji memang tampe orang sembayang, Mak. Bukan musaji namanya kalau dipakai orang untuk sembayang. Iko Mama serius atau bagarah? Astagfirullah. Datuk Parvati alun lepikun kemenakan. Tapi ambo alun paham tujuan kata-kata Mama tadi. Pernah ndak kemenakan mencelek orang menggunting baju? Aco? Orang gila atau orang waras? Iya orang waras. Mama yakin kalau tukang jahit menggunting bahan kain untuk dijadikan baju, bukan menggunting baju nah sudah. Ya ndak? Batua juo, Mak. Bukan batua juo, tapi sabana batua. Nah, adapun kata-kata memasak nasi, membuat tapuang, membuka lapau sadonya kata-kata salah. Tapi dek sama-sama paham antara nama ngecek dan nama nanya, apa yang salah menjadi batua. Umpama tadi orang sembayang misaji, nan batua adalah salat. Sebab sembayang artinya menyembah hyang, artinya dewa. Kau nak salat misaji, kau nak sembayang pakai kelenteng. Lah, paham ambo kini, Mak. Lah mengerti bana ambo kini tu. Kato-kato 1001 menyatakan jumlah sangat banyak. Yo. Padahal barangkali tidak sampai 10 kan mantu tu Mak. 1001 masalah nak dipikirkan. Oleh sebab itu, tunggu dulu menilai Minang itu kuno, tidak relevan, batele-tele dan lain sebagainya sebelum dia pelajari bana bahasa Minang yang syarik dengan misteri dan teka-teki. Sabana malu ambo jadinya, Mak. Ambo tata ruang di batu ketek. Dek batu ketek mengkonya mana ruang? Aku di batu gadang talan tuang namanya. Tapi kalau orang bijak, tidak mungkin tata ruang 2 kali di karikian nan cako. Kok kata tata ruang 2 di batu lain pula. Mandangnya pepatah syarak batilanjang adat basi sampiang. Ada kesan seolah-olah adat itu lebih sopan dari agama. Atau boleh juga dikatakan semacam pelecehan nan merendahkan Islam. Nah, komentar Mama? Itu hanya sebagai gambaran perbedaan karakter antara adat dan Islam. Bahwa seluruh pesan syarak itu disampaikan dengan bahasa lugas, tegas, transparan. Tidak ada yang tersembunyi atau ditutupi. Itu yang dimaksud jobati lanjang. Sedangkan adat basi sampiang atau pakai kain artinya serba tertutup dan ajarannya memakai kalimat-kalimat tersamar. Orang Minang lebih cenderung mempergunakan kata kiasan, maleriang, baumpamo, bahandai-handai, bamisa, jobai barai. Ukuran martabat seseorang dalam pergaulan ditentukan oleh sejauh mana kemampuannya berdialog dengan bahasa sindiran dan dianggap lebih halus. Umpamanya apa? Umpama, Islam mengatakan la taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Tapi orang awak mengatakan usah budak roman salah cando, sumbang pandangan mata. Tujuannya sama, yaitu menjauhkan diri dari sesuatu yang mengarah kepada perbuatan asusila. Jadi, istilah batilanjang itu bukan pelecehan dan merusak citra Islam. Bukan. Harus hati-hati memahami ragam Bapak Minang itu sendiri. Kalau ungkapan nan mengatakan adat nan lazim syarak nan kawi, apa pula artinya itu, Mak? Lazim dan kawi itu bahasa Arab. Lazim artinya biasa dan kawi maknanya kuat. Mengkasihnya atau? Mengkasihnya Niko. Bahwa pesan-pesan itu larut dalam sikap perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau dilazimkan. Sedangkan peran agama memperkuat. Dalam arti menjadi motivasi dalam kelaziman adat. Di situ nampak persenyawaan dua ajaran bumi dan langit. Atau hukum-hukum produk hasil upaya manusia dan hukum-hukum yang datang dari Allah. Kalau baik itu posisi syarak di belakang adat. Bahwa agama hanya zat warna saja dari pelaku adat. Syarak aktif menseleksi setiap tindak tanduk adat. Sesuatu yang tadinya lazim di masyarakat, kemudian ternyata bertentangan dengan Islam, maka ini ditolak. Mesti ditinggalkan. Atau lebih tegas dikatakan oleh pepatah lain, yaitu syarak mengatur, adat memakai. Apa yang dikehendaki Islam untuk kemaslahatan umat harus diundangkan oleh adat. Dibuat peraturan-peraturan baru dan menyampaikan misi Islam. Umpamanya, Mak? Umpama. Lahirnya adat berkesenian dan menama salawat dulang. Yaitu membaca salawat Nabi dalam lagu berirama Minang dengan mempergunakan dulang atau talam sebagai alat instrumennya. Apa itu juga kesenian badikia. Dikia itu berasal dari kata zikir. Berzikir atau badikia dalam dialek Minangkabau.
Sabaliaknya kesenian berbau judi yang diharamkan indak lagi dipakai dah. Dulu ada namanya babi biak, yaitu lomba basiluri pidiak menembak ayam yang dipawikan di satu tiang di tanah lapang. Inilah dilarang tuh. Bakut dilarang, Mak. Pertama menyiksa binatang dan dagingnya haram karena mati tanpa didabiah. Yang kedua, perbuatan bataruah dan nyata-nyata sifatnya judi dan diharamkan. Baik itu juga halnya dengan madu ayam, badadu dan minum tua. Kalau baik itu, apa sebab indak dilarang permainan pacu kudo yang menjadi sarana perjudian? Balomba pacu kudo itu tidak perlu dilarang, sebab hukumnya mubah saja. Tidak ada sanksi hukumnya. Boleh saja. Nah, aku cilai, Mak. Ba'a dengan praktek bataruah. Apa itu bukan judi? Itu yang mesti ditinggalkan. Kalau memang serius membasmi judi, larang saja pacu kudo. Karena itu kan cara maksiat, Mak. Tidak mungkin. Baku tidak mungkin, dek Mama. Umpama orang mempergunakan pisau untuk membunuh. Apa perlu beri pisau? Kan tidak. Tanpa mempergunakan pisau pun pembunuhan bisa saja terjadi. Nah, ba'a dengan permainan madu kabau. Di situ kan orang bajudi sambil menyiksa binatang, karena apa bedanya aja sabung ayam? Itu perbuatan menyimpang dan mesti diluruskan. Sampai hari ku orang masih saja madu kabau nampak dembo, ba'a mako indak lurih-lurih jungo. Itu wewenang nenek mama dan pemerintah setempat, dan itu di luar konteks pembicaraan kita. Mama ijan lari dari kenyataan. Bagaimanapun, madu kabau itu diadukan sekali dalam seminggu di tempat resmi. Apa itu bukan lelaziman? Sedangkan kata mama tadi, adat nan lazim, syarat nan kawi. Macam kau kemenakan. Ba'a tuh, Mak. Proses islamisasi di Minangkabau masih berjalan dan tetap akan berjalan. Kalaupun basujo praktek-praktek yang menyimpang dari ajaran Islam, itulah bangkalai yang mesti kita sudahkan. Berjalan tentu tidak selangkah sampai memanjuang tidak sepak putih. InsyaAllah doktrin adat basani syarat-syarat basani kitabullah atau adat na lazim syarat nangkawi tidak hanya sebagai retorika tanpa makna, tapi diaplikasikan dalam setiap perilaku orang Minangkabau. Ya tergantung kepada kemauan dan kemampuan kita bersama. Kami tunggu, Mak. Bukan hanya menunggu dan musah bahkan kami. Setiap komponen dalam masyarakat wajib berperan aktif dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kemenakan-kemenakan mahasiswa sebagai generasi penerus Minangkabau. Kita tarikan, Nak. Rancak. Kalau memang orang Minang konsekuen dengan meletakkan Islam di landasan adat, seharusnya pewarisan haratu kepada anak, bukan ke kemanakan, sesuai dengan faraid. Ambo rasa itu bukan hanya sekadar proses, Mak, tapi sebuah kecerobohan pemangku adat dan alim ulama Minangkabau, nan dengan sadar membelakangi hukum Islam nan sudah baku. Bukan itu kan, Mak? Bukan. Apa dalil Mak Datuk mengatakan bukan? Bukan dalih, tapi dalil. Itu realita, Mak. Realita yang salah secara memandang. Keterangannya? Adalah salah besar mengatakan adatlah membelakangi hukum Islam. Faraidlah diberlakukan sejak dulu sesuai dengan jenis harta yang dikategorikan agama. Adapun harta yang diwariskan kepada kemenakan itu adalah harta pusaka tinggi, milik komunal, milik orang banyak. Sedangkan harta pribadi diwariskan kepada anak dengan ketentuan 2/3 untuk anak laki-laki dan 1/3 untuk anak padusi. Apa leh? Penalaran menyimpulkan bahwa pada awalnya nan mandaruku atau membuka ladang ulayat adalah orang laki-laki. Taruhlah. Milik pribadi kan, Mak? Iya. Nah, mangko disimpangkan pewarisannya. Itu terjadinya di zaman antah barantah sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Ba'a dengan taruko sesudah Islam. Itu konsensus yang sifatnya hibah kepada kemenakan. Dengan ketentuan harus diwariskan ke bawah menurut jalur keibuan. Itu nan salah. Apa hibah tidak boleh dalam Islam? Tidak boleh kalau dipasukan. Siapa masuk? Adat dan mamaso. Tidak ada keterpaksaan. Dan ada hanyalah kepatuhan kepada hukum adat yang disepakati. Dan pemberian itu ikhlas. Mama berani memastikan niat nenek moyang itu ikhlas? Sedangkan Mak Datuk Pak Patia indah hidup di zaman itu kan? Ada indikasi dan isyarat yang bisa dijadikan bukti. Apa tuh? Tidak pernah anak memprotes kebijakan bapaknya. Sadanya berjalan lancar, wajar, dan langgang. Artinya orang Minangkabau lah sekongkol dengan sebuah kezaliman. Dina letaknya adat pasal di sarak pasal di kitabullah tu, Mak?
Usul fikih mengatakan ar-rida syaidul ahkam. Rida itu raja hukum. Ambo indak malihat kepastian antara rela dan rapaso. Serba indak jaleh. Dan itu namanya subhat. Sedangkan harato subhat dikategorikan haram. Lantas kalau haram ke dikamakan harta pusaka tinggi itu, apa perlu dibagi-bagikan ke orang transmigrasi? Terserah. Daripada memakan barang haram. Untuk kemanakan ketahui, dari generasi ke generasi keberadaan harta pusaka tinggi itulah dikaji ulang dek para ulama Minangkabau. Terakhir dilaksanakan seminar di Batu Sangka pada tahun 1968 dan dihadiri pakar-pakar hukum dan ulama-ulama, antara lain Profesor Mr. Hazairin dan Buya Hamka. Hasilnya tetap menghalalkan pusaka tinggi. Artinya beliau-beliau itu berani menghalalkan sesuatu nan subhat. Bukan harta subhat, tapi harta musabalah. Apa tuh musabalah? Musabalah artinya harta sabil, yaitu kepemilikan secara kolektif semacam harta kaum di Minangkabau. Tapi apakah seluruh ulama Minangkabau lah sepakat menghukumkan status harta pusaka tinggi dengan musabalah? Memang dulu pernah terjadi polemik hukum antara dua kubu dan membela pendirian subhat dan musabalah. Akhirnya, Mak? Akhirnya ya seperti yang kita dapati kini kok, hukumnya tetap dihalalkan. Bisa ndak Mama menggambarkan proses perdebatan tuh? Aiko cerita ringkasnya. Lah, ndak ada, Mak. Guru besar di Masjidil Haram kelahiran Minangkabau bernama Syekh Ahmad Khatib menghukumkan subhat. Sehingga sewaktu malapehkan kerinduannya ke tanah leluhur, beliau caliak saja ranah Minang dari jendela kapal di Teluk Baida. Beliau tidak turun sebab haram memijakkan bumi Minangkabau dan menurut beliau tanah subhat. Baik itu istiqomahnya ulama gadang itu berpendirian. Lantas seluruh ulama waktu itu mengikuti pendirian Syekh Ahmad Khatib tuh? Tidak. Murid utamanya dan bernama Dr. Karim Amarullah, terkenal dengan Inyak DR, ayahandanya Buya Hamka, bapak nepek lain. Beliau menghukumkan harta pusaka tinggi dengan status musabalah, artinya tanah sabil. Jadi murid melawan guru memang? Iya. Ndak kualat tuh, Mak? Ndak ada istilah kualat di Minangkabau. Buliah melawan guru, jepituah melawan mama je kebenaran. Artinya menyanggah dengan argumentasi. Buliah. Kalau begitu, ambo buliah melawan Datuk Perpati? Dari tadi lah melawan panjang. Kalau di Jawa kalian ko lah mati sabalah dek kualat ko. Syukurlah ambo dilahirkan di Minangkabau, Mak. Aiko dalilnya der. Apa tuh, Mak? Ada sebidang tanah di Madinah dan berasal dari pampasan perang Mulia Umar bin Khattab. Sahabat Nabi itu menghibahkannya ke masyarakat negeri Khaybar untuk dimiliki secara kolektif. Sampai kini keberadaan tanah itu masih utuh sesuai dengan wasiat dan punya dahulunya. Itulah yang disebut dengan harta musabalah. Dan kianlah dikiaskan harta pusaka tinggi di Minangkabau. Tentu balang pendapat ulama di Minangkabau, Mak? Tidak. Perdebatan panjang itu dimenangkan oleh Inyak DR, kemudian pendapat beliau disokong hampir seluruh ulama Minangkabau sampai kini. Kalau ambo, iya sependapat Syekh Ahmad Khatib tuh, Mak. Boleh-boleh saja. Tapi ijma ulama adalah satu di antara ampek sandaran hukum di samping Quran, hadis dan qiyas. Kemenakan pasti tahu itu. Islam melarang umatnya taklid. Yo. Dan agama bukan milik alim ulama. Tapi hadis takkan pernah turun lagi untuk mematahkan putusan ulama Minangkabau. Kecuali ada ijma baru. Iku bukannya ijma karena ambo alun ulama. Ambo melihat masalahnya alun selesai, Mak. Dan ambo punya ide mencarikan solusinya. Oh, hebat kemenakan. Terserah Mama mengatakannya hebat atau bukan. Acuwa Mama dengar ide awak tu. Pituah Mama ambo pakaikan, yaitu kalau sasek di ujung jalan, kembali ke pangka jalan. Nah, pangkanya? Pangkanya faraid. Pemuka-pemuka Minangkabau harus membuat kesepakatan baru untuk mengalihkan pewarisan harta pusaka tinggi dari kemanakan kepada anak. Kekhilafan selama nangko dianggap ya pemutihan lah. Untung-untung dosa kolektif ko diampuni dek Tuhan. Apa itu mungkin? Tidak mungkin, Mak. Nan diminta kemauan dan keberanian memurnikan hukum. Kalau tidak,
Iyo bondo-bondo lah orang Minangkabau masuk neraka. Rancak. Baku rancak kecil mama. Suatu terobosan baru nan mesti dipertimbangkan. Kini ko zaman reformasi, Mak. Iya. Sadonyo harus dikembalikan ke posisi nan adil dan bertanggung jawab. Apa menurut Kemenakan merampe hak orang lain itu adil? Bukan merampe, tapi memulangkan kepada nan berhak. Nan berhak itu orang sekaum. Itu nan dibagi-bagi. Kemudian diwariskan kepada anak surang-surang. Mengkhianati wasiat itu berdosa. Asalkan melalui musyawarah, kan tidak masalah. Bersepakat dalam perbuatan dosa adalah fasik. Sebagai mahasiswa Islam, Kemenakan mesti tahu bahwa yang diwariskan si mati kepada mustahaknya adalah harta pribadi. Sedangkan kepemilikan harta pusaka tinggi hanyalah amanah, hak pakai dan bukan hak milik. Nah, orang yang berhak memindahkan status dari hak pakai menjadi hak milik hanyalah si penggarap pertama sebagai pemilik awal. Kini mana orang-orang tuh? Hah? Oleh sebab itu, keberadaan pusaka tinggi dengan sistem pewarisannya tidak perlu dikutak-katik lain. Biarkanlah abadi sebagaimana yang kita dapati kini. Wariskanlah harta puscarian kepada anak menurut hukum Islam dan pusakokanlah pusaka tinggi kepada Kemenakan menurut hukum adat. Itulah putusan masyarakat Minangkabau sepanjang sejarah. Kemudian kita kembalikan segala urusan kepada Allah, Zat nan Maha Tahu dengan segala sesuatu. Sepakat ya Kemenakan? Nampak-nampaknya masalahku semacam dilema, Mak. Bak mamakan buah si malo kamu kata orang kau. Memang kita indak berwenang menyimpangkan kepemilikan yang lah dilimpahkan nenek moyang masa saya suat. Iya. Kini ambo sabana paham kasih mama dan ambo setuju sangat. Arwah patah lama mengatakan. Apa tuh, Mak? Kalau takut dihantui jangan lari ke kubur. Kok takut juga kata-kata usah lalu di penjemuran. Apa pula makasudnya tuh, Mak? Usah mencari barang yang elok melalui jalanan buruk. Malah akan memperparah penyakit. Kalau menurut usul fikih, menghindarkan kemudaratan lebih diutamakan dari mencapai kemungkaran. Nah, kan ya tuh. Adat sairi yang jauh kamu. Itulah inti sarinya adat bersani syarat bersandi kitabullah. Terima kasih, Mak. Kini pandangan ambo mulai berubah ke Minangkabau. Mak Datua. Iya. Ambo kaba curito cie. Lain Muhammad mendangannya. Curito apa? Curito membuat malu, tapi menggalak. Hebat tuh. Sabananya bukan malu itu yang menjadi masalah, Mak. Atau sakit dicubit anduang sampai di rumah. Tapi sampai kini, ambo yang tidak mengerti itu, Mak. Apa sebabnya ambo dianggap melanggar adat? Rasanya ambo tidak masalah. Bah kisahnya. Macam itu, Mak. Tapi beko tolong berikan keterangan tentang gulai misterius tuh. Ya didangalah dulu. Jadilah. Waktu ambo masih SD. Iya. Ambo menurut juan doang pai barale. Sesudah bersalam-salam dek mama ku namanya. Iya. Kami makan. Iya. Hidangannya caru makan beradat. Jambanyo tahu lah, Mak, sepanjang rumah. Iya. Gulainya macam ragam. Sambaran ketik-ketik itu sebalik hidangan. Bisa Mak bayangkan ha. Nan agak kasar-kasar ke. Letak di tengah-tengah. Tengah ya. Tapi ada beberapa buah raju gulai. Letak paling di tengah. Itu namanya kepala jamba. Oh, kepala jamba ya. Itu sarupuanu ke mama goreng ikan saiko bule. Yo. Tuko randang sagadang pimpuruang. Yo. Tuko ayam sabala gadang tuang. Yo. Kan dek rasukalama. Rasukalama dia mak gua. Mancalik lawak batabua bawang tu mak. Ambo cokok lah punggung ikan kali kepala jamba tadi itu dek mama. Capek tangan ambo ditokok dia doang. Dek orang habis maduk sebalik galak bagumam. Onde mak, iyo mana ndak tanggung malunya mboro mak. Malu ya. Menjadi tontonan orang banyak, bayanglah dek mak. Iya. Sehingga nasi sapir yang tu ambo tinggalkan
pai keluar. Iya mah pulu barang talarang tu kemanakan kaca. Untung lah isadangan anak. Akulah segadang kini ku pasti kada masalah. Apa salah ambo, Mak? Salah kemanakan namanya mama cah buek. Muka suitnya? Malah nggak etika dan sangat dijunjung tinggi di tanah Baradeka. Nan menjadi persoalan kini bukannya substansi hukumnya, Mak, tapi latar belakang dari suatu simbol adat. Apa bana makna kapalo jambanan dianggap sakral bagi masyarakat Minangkabau? Indah bertanya pakaian duang apa sebab nak kuliah? Usahakan bertanya lai. Sepanjang jalan pinggang ambo ku abih kena cubi. Di rumah indah lo tanya? Bertanya lai ke mama. Malah bertambahkan berang ambo le mak. Bertanya lo ke papa. Jawabnya lain kali jangan pai-pai juga baralik. Bertanya pula ke om. Katanya indak boleh di sintu-sintu kapal jambatu. Cilaku awak. Mama dapat malu kalau kemanakannya kurang aja di rumah orang. Waktu ambo tanyakan kurang aja baa. Beliau malah mariak kadang. Indak boleh bapantang dalam adai. Indak boleh. Atau ambo tanyakan sababnya. Pendeknya indak boleh katanya. Jadi sekadar indak boleh saja. Datuk pengulu indak bertanya. Lai. Tapi sampai kini alun ado jawaban yang memuaskan. Ambo berpikir surang, Mak. Iya. Kalau memang indak kadi makan, ya simpan saja di belakang. Iko indak, orang dipersilakan makan. Tapi gulainya indak boleh di situ. Itu kan bolok-olok namanya. Itu kan ria. Sedangkan ria berdoso. Indak baik itu, Mak. Apa saja keterangan beliau-beliau yang pernah kemanakan terikmu? Pokoknya sekadar indak boleh. Indak boleh. Waktu ambo sasakan alasannya, ya malah beliau emosi. Kok ndak kabar ada? Antilah gitu. Banyak bana selidiknya serupa tanyu jasa gitu. Aduh jo nak menjawab nan agak lunak Iyalah macam itu ada dari saisu. Amalkan sajalah kalau ndak kesalamai awak. Barangkali Nutko, cara kemanakan batanyo tu kurang sopan gaknya ndak? Kurang sopan tak aju lah, Mak. Ambo rasa kalau tiok tanyo disikapi dengan enteng apalagi sinis, kami anak-anak muda kan akan antipati jadi Minangkabau. Jawaban yang kami butuhkan bukannya jawaban yang dogmatis, Mak, tapi argumen yang logis, yang wajar dan masuk akal. Kalau ambo katakan samba gadang tu sebagai cadangan, masuk akal enggak kira-kira? Cadangan tidak mesti dipatotonkan kan? Tanamo stok barang letaknya di gudang, bukan di etalase toko. Nak tahu juga maknanya? Tadi Mama kan berjanji untuk memberikan jawaban. Baiklah. Dari awal Mama katakan bahwa orang awak menyatakan sesuatu tidak secara terbuka. Tindak tembak tupai transparan belak-belakan. Tapi kalimatnya kata bersayap lakunya je simbol-simbol punya makna yang tersembunyi. Dikatakan orang juga itu adalah kata-kata klise. Carilah klise nak kata foto gue. Kalau dicetak yang putih jadi hitam dan hitam jadi putih. Iya. Deinyo tasua itulah mangko nak sada orang bisa mencari. Tapi tentang masalah kapal jamba. Tentang masalah kapal jamba tadi. Kalau dibaca nanti sure atau nanti calia ujuknya saja, memang akan timbul kesan sebagai memparago, membangga atau ria. Tapi pasti ndak itu mengkasihnya diperbuat doh. Karena Minangkabau menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Sebenarnya ada 2-3 pesan yang ingin disampaikan dek lambang kapal jamba tadi. Apa sih pesan itu, Mak? Yang pertama, sesudah beberapa hari berale, datanglah saatnya mencancang samba gadang. Dihidangkan untuk dimakan, bukan lagi untuk dicalik-calik. Nah, di saat itu, si Marapulai sudah menepik sinyal supaya mulai berbalanjo di rumah bini lah. Usah mengamek-ngamek juga. Masuk jadi tontonan lah lewat. Kini saatnya berfungsi sebagai kepala rumah tangga pemberi nafkah. Itu cik tuh. Kalau hanya untuk menginformasikan itu, ya minta sajalah jale-jale. Kan tak parah lu main sindi-sindi segala macam gitu. Sultan, maaf itu belanjo, itu. Kasar ya, Mak. Bukan sekadar kasar, ya. Tadi bisa-bisa ndak pulang minantu bisa pergi. Sedangkan minantu baru tuh jadi pamenan ya, Mak. Tapi ada uniknya pula. Tuh, Mak.
Dia giah pitih belanjo de menentu gue. Asim itu aku pura-pura wawasu. Pulau de gindo gue macam-macam se. Padahal beliau dari Cakul menanti-nanti kalare. Baso nak mudo kininya mak ogah tapi butuh. Iya, itulah nan orang awak. Dan sinan pulo lah latak seninya cangkah kait dari pabisan. Itu yang pertama tu. Tafsiran lain dari kepala jamba yaitu gulai-gulai gadang tadi letaknya bajaraan, ditonton alun dimakan ledah. Itu diumpamakan kepada anak daru jumara pulai. Nang sehari barale itu dipandang-pandang dan saling memandang. Jadi tidak sembarang talatak sih kiranya dia mak. Dan alun untuk dimakan ledah. Iya. Artinya bersabar dulu sementara. Walaupun halal menurut syarat, tapi alun boleh dimanga-manga ledah. Tunggulah kan susutan juga nak makan dekok. Apa anda menakan keselamatan? Iya. Baik tu aluinya mainnya ya mama. Itulah etika, itulah tata krama menunjukkan orang babudi. Setiap sesuatu itu ada aturan main dan mesti dipatuhi. Iya, paham ambo mak. Kalau tahu jawaso kepada jamba, barulah awak menjadi anak Minang. Oh, mak datuk. Ya. Sebenarnya banyak lainan kamu tanyakan. Lai jubuliah mak. Tanyalah, alai. Iko mak. Ada pepatah mengatakan walaupun harimau dalam parui, kambing juola keluakan. Atau balai? Balain di dalam, balain di luar. Atau tidak satu kata dengan perbuatan. Bukankah itu namanya munafik? Bukan. Nan dimungkasi je pepatah tadi ialah bagaimanapun manggal lagaknya rasa dendam kepada seseorang, usah membayang di paruman. Tatap ramah, seakan-akan tidak ada persoalan. Tapi kan tidak sinkron lah jobatin mak. Itu tanda-tanda ketidakjujuran. Ambo tetap mengatakan itu munafik. Jangan hanya terpaku kepada perbedaan antara lahir jobatin. Tapi ambillah nilai positifnya. Bahwa pepatah tadi membawa pesan moral untuk baraja mengendalikan diri. Emosi boleh meledak-ledak dan dilambangkan oleh keganasan harimau. Tapi jangan sampai ditumpahkan dalam perangai. Harus dinetralisir oleh sikap damai dan dilambangkan dengan kambing tadi. Kalau itu pepatah tadi berisi anjuran berakhlakul karimah. Iya itu mak. Tapi sekali, iya itu. Kalau dianggap jujur mengeluarkan setiap nantap pandang dalam hati, berbahaya pihak. Baku bantu tuh. Nah, harimau di dalam parut, harimau juga dimuntahkan apa tidak disasahnya orang sebalik. Oh iya. Redam amarah, itu pesannya. Nah, kalau dalam pantun disebutkan, anak siamuak dalam padi, cukup di dalam pawarasan, sungguh baramuak dalam mati di muka usah kelihatan. Rumit juga memahami pepatah wakku ke mama. Bingung ambo. Usah bingung-bingung. Tapi barajalah arih menangkok ujung kato. Dan bak bunyi pantun orang, pucuak sinyali-nyali ratih, pucuak surian mudo-mudo. Di langit orang lalu linteh, awak di balik itu pulau. Nah, pepatah merupakan simpul-simpul kato yang mesti diurai, dianalisa dan dikaji. Ibarat teka-teki silang, jawabannya harus sesuai dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Kalau alun cocok, cari yo dulu sampai usuh. Tapi ada pula pandapik mengatakan komah ya mak ya. Kalau pepatah itu artinya kato-kato untuk mematahkan kecil orang. Batu atau mak? Oh bukan. Jadi? Pepatah itu asal katonya dari patatah. Tatah artinya tuntun, bimbing atau mengarahkan. Manatah anak-anak tagak-tagak tarau artinya menuntun sampainya pandai berjalan. Patiti berasal dari kata titi. Titi atau jambatan adalah sarana untuk menyampaikan orang ke sebalik. Jadi patah petiti ya? Patah petiti mengkasihnya menggiring pembicaraan kepada apa yang dituju. Iya. Sifatnya komunikatif, alat sambung antara dua aspirasi. Nah, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa klise itulah embrionya ilmu diplomasi dan akan melahirkan seorang diplomat. Sejarah membuktikan dengan kehadiran putra-putra terbaik kelahiran Minang bahwa kemerdekaan Indonesia direbut bukan dengan senjata, bukan coba dia, tapi jemuncuang. Tidak mungkin Suligi melawan Gerendo. Tapi awak menang di meja politik. Asia berundiang. Anak SD pun tahu. Iya. Ambo jadi ragu juga ke mama. Sana ragu.
Apa mak datuk nan lihai mengecek atau ada itu bana nerancak? Walaupun profesi ambo tukang karang curito ya, tapi kini ambo ko ndak sedang mau taruh. Kalian kan anak-anak terpelajar, calon cendekiawan dan intelektual Minangkabau. Silahkan banding, silahkan kaji secara objektif. Ibarat kecil orang tua ko, gamak-gamak sebelum dipaci, kunyah-kunyah sebelum diluluan. Jangan dilutuk-lutuk. Jangan dilutuk boleh-boleh. Iya lah. Kok luruh manahan tiliak, balabeh manahan cubo, kok bana manahan bandiang. Nyampang ku ambo dan tersalah itu dek kebodohan Datuk Perpati ya. Tapi kok lain tersabutnya nambana, itulah kebenaran dari adat Minangkabau. Dunia peradaban di barat maupun di timur dari Saisuk sampai kini memakai sistem kekerabatan patrilineal. Iya. Artinya menghitung garis keturunan dari nasab kebapaan. Betul. Hanya etnis Minangkabau dan beberapa suku bangsa terbelakang saja nan menganut sistem matrilineal atau keturunan melalui jalur keibuan. Betul kan, Mak? Betul. Artinya peradaban Minangkabau lebih rendah dari orang lain. Bukan jaminan jumlah nan banyak lebih banyak dari jumlah nan seketek. Tapi terjadi penyimpangan budaya nan sangat menyolok kan, Mak? Justru di sinilah letak kelebihan orang Minangkabau. Mungkin kekurangan, Mak. Sebenarnya sistem kekerabatan matrilineal dianggap sebagai budaya tertua di dunia. Secara alamiah, seorang anak lebih dekat dan akrab dengan ibunya daripada bapak. Betul. Sejak zaman manusia gua sampai di era global kini nangko, peran ibu lebih dominan mengawal si anak sampai dewasa dibanding sang bapak. Jadi, kebudayaan Minangkabau lebih murni dan natural. Kalau itu kultur orang Minangkabau itu statis. Tidak pernah beranjak dari titik awal. Sedangkan oranglah bergerak maju. Apa itu salah? Tidak salah, tapi menyalahi peradaban. Apa dengan basuku kepada ibu menyebabkan orang Minangkabau itu dianggap tidak beradab dan terisolir dari dunia pergaulan? Buktinya indah kan? Memang indah. Nah, untuk apa dipersoalkan? Tapi kan menyimpang dari ajaran Islam. Tolong tunjukkan satu dalil bahwa matrilineal itu haram. Bukan persoalan halal atau haram, Mak, tapi martabat manusia. Iko khusus urusan dunia kemanakan? Rasulullah mengatakan antum a'lamu biduniarikum. Kamu lebih tahu dengan duniamu. Artinya manusia dibebaskan membuat apa saja yang menurut mereka elok. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi Islam mengisyaratkan memakai sistem patrilineal. Buktinya? Manusia dikatakan Bani Adam, keturunan dari Adam. Kalau kemanakan ambo katakan keturunan Siti Hawa, tersinggung enggak? Enggak. Tapi kurang total, sebab Hawa berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Apa sebab enggak dikatakan saja Bani Tanah? Sebab tanah bukan manusia. Populer dikatakan Muhammad bin Abdullah. Dan bukan bin Aminah. Tapi Isa dikatakan Ibnu Maryam. Sebab Isa indak bapak-bapak. Jadi apa arti bin itu sebenarnya? Bin dimaksudkan sebagai klaim atau pengakuan bahwa si anak adalah keturunan dari nama di belakang bin itu. Kalau baik itu, klaim ibu jauh lebih akurat dari bapak. Sebab seorang bayi dan lahir pasti anak ibunya. Tapi alun tentu anak bapaknya. Badai baik itu, Mak. 9 bulan lamanya orang menyaksikan si ibu hamil. Sian merani membantah kalau anak yang keluar dari rahimnya bukan anak kandungnya. Sedangkan si suami terpaksa memberi pengakuan sebab alun tentu bayi yang dilahirkan istrinya adalah anaknya secara biologis. Mungkin saja hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain, ya kan? Ibu tidak berhak menjadi wali. Wali apa? Wali kelas atau wali negari? Mau kasih ambo wali dalam Islam. Adat tidak pernah membantah soal perwalian. Buktinya dalam banyak hal Mamak bertindak sebagai wali dari kemanakannya. Terbatas pada soal-soal duniawi, bukan dalam nikah kawin. Ketahuilah kemanakan. Apa tuh, Mak? Merujuk kepada kedudukan perempuan dalam Islam adalah sangat-sangat terpuji kalau orang Minangkabau menganut matrilineal sebagai wujud penghormatan kepada ibu. Banyak hadis yang memperkuat itu. Antara lain, syurga di bawah telapak kaki ibu. Bukan bawah telapak kaki ayah. Pernah seorang sahabat bertanya ke Nabi, "Ya Rasulullah, selain dari Allah dan Rasul, siapakah lagi yang pantas kamu muliakan ya Rasulullah?" Spontan Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Lantas orang itu bertanya sekali lagi. Dijawab juga beliau dengan ummuka sampai 3 kali. Barulah di pertanyaan yang keempat Rasulullah menjawab dengan abuka.
bapakmu. Artinya apa? Ibu dan bapak berbanding 3 lawan 1. Apa tidak pantas kalau kita berbanso kepada ibu? Iya, kalau dalam masalah itu memang. Iko argumen ambo secara matematika. Lah, kalaulah diumpamakan hubungan suami istri itu sebagai perkongsian tani, maka hak istri jauh lebih gadang dari suami. Nah, coba hitung. Bibit banyak sama banyak. Paham kan kemanakan ke si ambo? Paham. Nah, sudah itu sawah punya si istri, yaitu rahim. Dan menggarap sampai panen juga istri. Artinya si jabang bayi digadangkan dalam kandungan sampai dilahirkan. Betul. Nah, dalam babagi hasil, pastilah padi si istri 3 kali padi si suami. Itu baru adil. Tapi nan masuk pupuk dari luar kan pihak suami kan, Mak? Betul. Asal jangan lupa bahwa indak ada ibu hamil dan keguguran karena indak dapat nafkah dari suaminya. Bagati. Memang iyo. Batu, Mak. Heran. Seharusnya kemanakan sebagai wanita Minang tersanjung dengan sistem matrilineal. Calialah penderitaan padusi sepanjang sejarah, ya, memilukan dan memalukan. Semenjak zaman jahiliyah sampai ke zaman TKW, nasibnya alun berubah. Aduh jo cie yu2 induk nama kuasa, tapi bukan kaumnya yang diperjuangkan, malah parik suaminya yang diperbunci. Nasib amai-amai dan. Tapi di Minangkabau kemenakan, indak perlu demonstrasi menuntut persamaan hak. Enggak perlu memperjuangkan emansipasi atau gender segala macam. Sadonya lah kami barikan, kabalun diminta. Berbahagialah kalian dilahirkan di Minangkabau tanah beradat. Lah boleh kita lanjutkan, Mak? Silakan. Ada satu pepatah yang sangat kontroversial. Apa? Hampir ada orang menafsirkan sebagai gambaran orang ciluah, orang licik, curang, pengkhianat, dan macam-macam. Katanya, ikulah pepatah nan mesti dibuang. Bahkan ada nan menyebutnya itu bukan pepatah, tapi kata-kata preman. Apa awalnya? Yaitu, taimpi nak di atas, tak kurang nak di luar. Oh itu. Memang banyak yang menilainya negatif. Nan parahnya, ada nama mandangnya pepatah itu lukisan dari watak orang awak dan memang serupa itu. Dalia. Baan sebenarnya, Mak. Terjadi satu kekeliruan interpretasi nan fatal akibat orang membaca secara harfiah. Sehingga basualah sosok yang bertolak belakang dengan pesan yang dikandungnya. Sayang sekali. Itulah akibatnya kalau hanya membaca nan tasure, maliek nan nampak, maresek nan terasa. Kata Mama tadi, indak boleh maliek nan nampak. Bukan tak boleh ya, tapi tunggu diyakini sebagai sesuatu nan ado. Tak salah tu, Mak. Ndak. Agak sulit ambo menangkuknya, Mak. Betul. Sebab siapapun tahu, kalau nan dicalek itu adalah rupo, nan didanga adalah bunyi, dan nan diawai adalah raso. Rupo nan dicalik hanya sabateh pandangan mata lahir, bukan mata batin. Sedangkan alat pancaliak nan bernama mato indak salamnya jujur. Acuk pedutuh. Orang rabun barangkali itu, Mak. Bukan, malah pandangan orang buta lebih tarang dari pandangan orang nyalang. Sebab apa? Sebab mata batinnya difungsikan. Maaf, Mak. Ambo bantah penapik Mama bahara sonyo alat panca indera itu pembohong. Itu pelecehan terhadap ciptaan Allah. Justru di sinilah letak keagungan Tuhan. Panca indera hanya sekadar alat bantu. Sedangkan hasil rasa dari panca indera dikirim ke otak untuk dipereso dan diolah. Kemudian diturunkan balik ke hati untuk dipahami. Itulah yang dinamakan rasa dibawa naik, pareso dibawa turun. Ambo yang ingin bukti, Mak. Pernah ke kemanakan tagak di tepi pantai di malam hari? Pernah. Menampak lampu kapal ijo-ijo di tengah laut sedang menuju dermaga di dakek kemanakan tagak? Taruhlah. Tidak lama kemudian kapal mendakek dan merapek. Acur jawab dengan jujur. Batu aku lampu kapal itu ijo-ijo macam nampak tadi. Tidak batu. Maku badutolah mata kemanakan. Oh. Nah tagaklah di antara dua rel dan membentang jauh. Kemudian layukkan pandang ke arah nun jauh di sana. Sasayik-sayik mata memandang. Maka nampaklah di ujung kedua rel basobok di satu titik dan menyatu menjadi satu. Tapi coba jalani kemanakan.
Sampai pun ke stasiun di tampai akhir penantian, ujuang rel indak menyatu dan takkan pernah bersatu selama ada lokomotif. Satu bukti kebohongan mato penengalayia. Bunyi tontong di tengah malam lebih lantang dari di siang hari, padahal volumenya tetap tidak berubah. Talingo acok bakicuah, nalaiya acok tak jujur. Itulah sebabnya keluar rangkaian kato dek golongan kaum sufi. Katanya macam ini, sesungguhnya yang ada ini tidak ada. Yang ada hanya sesuatu yang tiada. Waduh. Iyalah sabana Jawa tuh mama. Iyo tak terjangkau di utak ambo tuh doh. Aki tuh balik saja lah ke pakar kaji ko mama. Makna papatahanan tadi itu Iya. Sengaja memang mama sonsangkan dari ujuangnya nak jaleh benar urek pangkan. Tolong terjemahan dari taimpi nak diatih tak kurang nak di luar tuh mak. Jadi sebenarnya ungkapan itu bersifat merangsang spirit dalam memacu semangat merubah kondisi dari keterpurukan. Taimpi dalam konteks iko adalah gambaran situasi gawat darurat, dan kalau tanpa upaya jauh usaha akan menjadikan keadaan lebih parah. Itu arti taimpi. Kemudian diikuti oleh kata-kata nak. Nah, anu kasihnya itu. Anu kasihnya adalah kemauan, pede dan punya nyali untuk merubah keadaan. Sedangkan arti diateh ialah posisi aman dan menguntungkan. Jadi kesimpulannya roh dari pepatah tadi tidak lain untuk membangkitkan energi batin dalam merubah nasib, diiringi dengan gerak usaha, kemudian berserah diri tawakal tu Allah. Kalau tak kurang nak di luar mak, sama saja. Tapi apa itu mungkin? Di mana tak nak mungkinnya? Bisa saja seorang tersangka yang seharusnya ditahan di lembaga pemasyarakatan dikanaikan tanah rumah. Statusnya tetap tahanan, namun ditahan di rumah sendiri jauh lebih lama dari di penjara. Ini tak kurang tapi di luar. Nah, upaya mencapai keringanan itulah yang menjadi sasaran pepatah yang dikatakan kontroversial tadi. Lai rancak mukasinya tu mak ya? Iya rancak. Bukan menganjurkan nan buru, bukan dialah orang sensar wasakan awak salamai, nak talanya olah nan di bawah nan pokok awak dia teh hendak peduli nan taimpi, bukan itu. Salamaikan diri, lantehkan angan, jalankan haka, ba'a kecara usahakan tanpa merugikan orang lain. Awak mendapat, orang hendak kehilangan. Itulah prinsip ajaran moral Minangkabau. Kalau baitulah terjadi penyelewengan arti nan batulak belakang maya mak ya. Iya. Nah, nambo tahu salamoko pepatah tadi seakan-akan pembenaran dari karakter orang awak nan curang, egois dan nak menang surang. Mungkin saja banyak orang awak berperilaku buruk macam tadi, tapi itu bukanlah karakter Minang secara kelompok. Dimanapun nan buruk pasti ada di antara nan elok, karena Tuhan menciptakan segala dua. Nan perlu hati-hati menerjemahkan pepatah, usah merusak barang elok karena ketidaktahuan awak. Mak Datua. Ya. Ba'a pulo dengan pepatah iyo kan diurang, ladukan di awak. Pepatah iko pun banyak diselewengkan orang. Seolah-olah kita disuruh memaksakan kehendak dengan melecehkan orang lain. Sebenarnya sikap mayokan dan diurang malalukan dan diawak adalah positif. Batiang kepada situasi yang dihadapi. Dalam hal-hal tertentu mesti dipakai. Karena itu mencerminkan prinsip sambil menenggang orang lain. Umpamonya mak? Umpamo. Dalam berdiplomasi atau bermusyawarah, kiat itu sangat membantu. Pendapat orang bisa dipatahkan, karena siapapun akan melawan kalau dirinya diremehkan, walaupun ini salah. Nah, iyokan ini dulu, kemudian baru dibanding dengan pendapat awak, nanti yakin benar. Dapat mama marikan contoh agak ciek. Umpama dalam memperbincangkan satu kasus, ada pendapat yang tidak relevan untuk ditanggapi. Batele-tele gue. Usah dibawa lalu. Iya. Bantah saja secara halus dan santun, sehingga inyo merasa dihargai, kemudian mengikuti pendapat awak. Iya. Nah, contoh kalimatnya,
Ambo sependapat je beliau. Jadi seolah-olah mendukung iya. Tapi mesti dipertimbangkan. Lalu kan dawak sesuai dipertimbangkan. Tentu saja dengan argumentasi dan bisa diterima seluruh pihak sehingga forum berpihak ke awak dan membanding. Muka suitnya disalamaikan orang dulu, baru awak masuk. Iyo, itu taktik cara melalukan galeh. Pendeknya usah melawan arus ya, Mak. Jangan rugi awak. Kalau menyubarangi sungai biaya dare, indah boleh potong kompas bakayuh langsung ke sasaran. Jan, taraliak ditundu aja kok. Tapi hello lah para agak kau. Baru anyoi ya, Mak. Baru anyoi tanpa bakayuh. Kemudian diheriangkan seketik menyampiang merencong sungai. Dengan sendirinya Mailia Samojo harus selamat sampai ke Subaya. Kita manfaatkan kekuatan lawan ya, Mak, untuk menyelamatkan diri kan baitu kira-kira, Mak. Batua, salamo indak merugikan orang. Ayah indak karuah sungai indak cabuah tujuan sampai ke Subarang. Ado je ambo nandak setuju ke, Mak. Apa tuh? Anggu anggak geleng namuah dalam nan 2,3. Alasan ndak setuju? Itu kan melambangkan kemunafikan, Mak. Di mungko setuju, di belakang menolak. Tadinya menolak, di belakang layu pulo. Abulak balik, itu kan ndak papandirian namanya tuh. Memang kadang-kadang ada ungkapan untuk menggambarkan sifat seseorang. Orang nan ragu-ragu, orang nan mudah merubah pendirian dek panakui lemah mental. Tapi ada kalonyo disangajo karena tak pasu untuk membela diri. Dalam hal semacam itu, nilainya positif. Jadi sifatnya insidental, boleh saja. Tapi ambo tetap memandangnya sebagai pengkhianatan, Mak. Antara pengkhianatan dan kejujuran ibarat dua sisi mata uang. Tergantung dari mana kita memandangnya. Orang Minangkabau menerima isi pelakat panjang dan merugikan. Sedangkan hatinya menolak tidak setuju. Itu tak paso dilakukan di bawah tekanan politik kolonial. Kok ditulak negari caya para pemimpin ditangguai kaparang tak mungkin lain. Di sinan tak pakainya papatah. Anggu angga geliang namuh dalam nan 2,3. Samo je duduk bakisa tagak papaliang mayo, Mak. Saroman tapi tak samo. Mantun. Adapun duduk bakisa tagak papaliang sebagai perubahan sikap atau pendirian. Artinya tidak konsisten, tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Inyo bisa negatif, bisa positif. Tergantung berubahnya dari maka kama. Kalau perubahan sikap dari sampilik ke paragiah, itu kerancak. Tapi kalau duduk bakisa tagak papaliang dari perjanjian itu sifatnya tidak terpuji namanya. Orang nan lari pandirian dinamakan bajing loncat, petualangan politik. Mulia saja menyebarang asalkan di sekitar wilayah nan berpelakon samo. Umpama dari Matuari ke Bulan Sabi. Tidak masalah, asalkan ijan dari Masumi ke PKI. Dalam hal itu, kemanakan? Lafaz pepatahnya lebih lengkap macam itu. Buliah duduk bakisa asahkan di lapiak nan sahalai. Buliah tagak bapaliang asahkan di tanah nan sabingkah. Artinya tuh, Mak? Artinya masih dalam koridor ideologi pembauran. Ya, itu istilah para pengamatnya. Tapi bagaimanapun itu kan mencerminkan pribadi nan rapuh, Mak. Tidak istiqamah, labil, dan... Kat. Kita karek tentang nangko itu bukan wilayah pembicaraan awak. Tulisan politik itu. Balik ke pangkakaji gitu lah. Secara kultural, orang Minangkabau lebih cenderung memakai sikap abu-abu daripada hitam putih. Biar pola pikir, bicara, dan perilakunya dalam pergaulan umum. Nampak-nampaknya karakterku lebih dinamis, bervariasi, dan cocok jawab tak orang awak. Penampilannya candu ragu-ragu, tapi berprinsip. Nah, lihat saja sini arsitek rumah gadang. Baru mengadang lah. Posisi tagaknya tidak vertikal, agak condong candu karabah. Namun jarang rumah gadang tumbang di angin. Sebabnya tuh, Mak? Sebab kekuatan serangan angin dijinakkan lari ke tanah oleh kemiringan dinding. Persis serupa hidung kapal membawa ombak. Goncangan-goncangan dari luar diantisipasi dengan pasak yang berfungsi sebagai engsel. Inyo bermain kalau datang gampo mahaya. Itu pun tiang akan bergeser sekadar keperluan, tapi berpantang lapeh dari sandi sampai tagak. Walaupun gaya bangunannya nampak cayah, tagak miriang bepakuindak tunggak di tanah batu picak. Namun di sinalah rasio letak kekuatan nyali powernya Minangkabau. Lentur pandai bermain, fleksibel tidak kaku, tapi berprinsip. Tarinya si ganjol lalai ya, Mak. Pada tampuah surit nalabiah samui tepijak indah mati lalu tetaruang peta tigo. Itu namanya gerakan misterius tuh, Mak. Aca lihat pula silek tradisinya. Lah, maher yang agak membungkuk langkahnya candu wasera. De urang rabah tanda kalah.
Tapi bagi pendekar Minangkabau sengaja rabah ke tanah sebab posisi di bawah membuat gerak lebih lincah. Kok kucing lah rabah menilantang, musuhnya indak berani dake. Maka tumbuhlah dalam pepatah, biarlah roda berputar, asalkan sumbu tetap di tengah. Penuh kepura-puraan, susah ditebak dan licik ya, Mak ya? Bukan licik, tapi lihai, cadia. Silahkan bagi sadudua, tapi awas, usah pindah dari lapiak nan sahalai. Boleh saja tagak papaliang, asalkan tetap di tanah nan sabingkah. Itu strategi, rancak. Adolai aturan adat nan malawan syarak kok Mama. Apa tuh? Masalah kawin sesuku. Oh itu. Ba'a menurut Mama. Itarilah dulu. Adat lah membuat hukum dalam hukum. Hukum apa yang dibuat adat? Hukum perkawinan. Nyata-nyata Islam menghalalkan kawin sesuku, tapi adat mengharamkan. Adat tidak pernah mengharamkan kawin sesuku. Tapi malarangnya kan, Mak? Iya. Nah, apa beda mengharamkan cuma larang? Lain. Bah, kok balain deh, Mama? Kawin sesuku hukumnya halal, tapi orang Minangkabau indak mengarajokan. Itu namanya engkar. Bukan. Indak mengarajokan sesuatu yang dibolehkan bukan melanggar. Tidak membolehkan sesuatu yang dibolehkan adalah pelanggaran. Dikatakan pelanggaran kalau indak mengarajokan suruah. Kawin sesuku bukan perintah dan diwajibkan, tapi sekedar jais. Dikarajokan ndak apa-apa, halo ditinggalkan indak berdosa. Nan pasti menolak sesuatu dan halal adalah melawan hukum. Itu logika, Mak. Coba Mama bertanya cek. Kalau dokter melarang pasiennya makan garam, berdosa ndak? Tentu saja indak. Badai ndak? Garam itu kan halal. Karena mendatangkan mudarat bagi penderita darah tinggi. Nah, baik tujuh kawin sesuku ya. Dilarang karena merugikan masyarakat. Kerugian apa? Kalau si penderita darah tinggi makan garam naik tensinya merusak kesehatan, kalau dibebaskan kawin sesuku terjadi kekacauan, merusak kerukunan. Sama kan? Tadi Mama katakan kawin sesuku halal. Jangankan sesuku, berunsana induk saja boleh dikawini menurut syarat. Kini orang mengarujukan nan halal. Untuk apa dihalang-halangi, Mak? Menurut Al-Quran, ada ampe barang yang diharamkan. Yaitu babi, bangkai, darah, dan binatang yang didabih tanpa bismillah. Kini kemanakan nambu suruh makan caciang, makan kapuyu atau cacak. Namun enggak? Enggak. Badai enggak? Jajo. Badai jajo. Enggak biasa. Nah itu dia. Memakan dan tidak lazim dimakan nurang walaupun halal adalah pekerjaan tercela. Tapi Mak, coba ini ranuang ke mana dulu? Baik kok dijawab. Biarlah tercela bagi manusia, Mak, asalkan tidak bagi Tuhan. Oh, nak makan cacak yo? Ya silahkan. Tapi gungguang jauh-jauh ke dalam rimbo. Jangan nampak di mata kami sebab kami bisa muntah memandangnya. Bukan sekadar halal saja nangka dimakan pia, tapi halal yang taibah, halal lagi baik. Kawin sesuku itu tidak baik dilakukan. Allah sendiri membenci sumpah dan talak walaupun halal dikerajokan. Tidak baik itu kan? Tapi nan mengatakan kawin sesuku itu tidak baik. Kan orang awak juwo. Iyo, adat itu diperbuat untuk orang awak bukan untuk orang Jawa. Jadi menurut Mak Datuk larangan kawin sesuku itu indak bertentangan dengan Islam. Bukan menurut Datuk Parpatiah, tapi logika hukum mengatakan itu. Apa sanksinya kalau dilanggar? Sanksi moral. Dikucilkan dalam pergaulan. Dan indak saja pribadi dan menderita, keluarga besar pun mendapat aib ulah dek laku para ngayawa. Barek tuh, Mak. Kalau negara punya penjara untuk menghukum, agama punya neraka. Tapi siksaan bagi si pelanggar hukum adat adalah setiap mata yang memandang, setiap orang yang bersuhu. Ambo paham kini. Hukum adat indak melawan syarak, cuma inyo berjalan di jalur mubah antara wajib dengan haram. Kira-kira itu kan, Mak? Bana. Yo itu. Nan bertentangan le jaleh rekamnakan. Suruh je tagah. Hitam jo putih, iyo jo indak. Tapi iyo jo antah bukan bertentangan, hanya sekedar balain indak sama. Tansano ada ayat yang memerintahkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu mengawini saudara-saudara sepersekuan kamu. Lantas adat melarang kawin sesuku. Itu baru dikatakan adat menentang syarak. Paham?
Kini beralih ke soal lain, Mak. Soal apa leh? Soal pagang gadai. Boleh ya? Ndak ada. Menurut pendapat amo, Mbak pagang gadai itu hukumnya haram. Di mana tak haramnya? Riba. Definisi riba itu apa? Nah, dikatakan riba yaitu praktik pinjam meminjam, di mana pihak si peminjam wajib melebihi nilai pinjamannya saat memulangkan berdasarkan perjanjian. Apa kelebihan nilai pinjam dalam pagang gadai? Hasil padi dari sawah nan dipagang. Ya, mbak paham tuh. Malah menurut kaji dan pedangan, seseorang nan meminjam jawih kuruh dengan syarat harus mengembalikan jawih kapuak, maka kelebihan dagingnya itu termasuk riba, kecuali tanpa perjanjian, namanya hadiah. Nah, kalau itu apa sebab pagang gadai dilakukan orang Jawa? Itu artinya adatlah melegalkan perbuatan maksiat. Sebenarnya ada beberapa dalil yang menghalalkan pagang gadai. Umumnya orang berpendapat bahwa transaksi pagang gadai itu namanya hibah. Hibah atau hibah? Hibah artinya pemberian lepas. Tapi kalau hibah, saling pinjam dan saling memanfaatkan. Pihak yang menggadai mengambil manfaat dari piti gadaian, sedangkan si pemagang mengambil hasil dari sawah yang dipagangnya. Alasan itu lemah dan tidak akurat, Mak. Bakilik-kilik jo Tuhan sekadar maindakan dosa. Tunggu dulu, nak ambo taruhan. Taruhkanlah, Mak. Nah, pendapat yang lain menghukumkan darurat karena tapasuh. Tidak ada jalan lain untuk mendapatkan pinjaman kecuali melalui pagang gadai. Karena darurat, nan haram bisa jadi halal, baik itu? Boleh, babi pun menjadi halal kalau tidak ada makanan lain sekadar penangkalapa. Baik itu juga halnya dengan bank. Hampir sepakat para ulama menghukumkan bunga bank itu riba. Tapi sementara alun ada ditemukan sistem alternatif pengganti fungsi perbankan, maka dihukumkan fiddarari, artinya halal karena tapaso. Tanpa bank ekonomi lumpuh. Kini kalah ada bank syariah, Mak, dengan sistem bagi hasil. Itu sebabnya bunga bank berbalik haram. Baiklah. Kini ada dua alasan syar'i nan menghalalkan pagang gadai. Itu satu pendapat. Ya. Tapi ada pendapat lain dan menolak bahwa pagang gadai termasuk kategori riba. Nah, Mamak sendiri tagak di mah? Sebagai orang awam, ambo mengikuti praktek nalah berjalan salamonangko. Mak Datuk bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Dan bertanggung jawab adalah alim ulama, sebab alun pernah keluar fatwa dan mengharamkan pagang gadai. Tapi sebagai pemimpin adat, Mama tidak bisa berlapis tangan, Mak. Persoalan halal haram urusan malim jetuangku. Kami nenek Mamak tunduk ke beliau. Balik ke pokok masalah, Mak. Jadi dilihat kepada hukum adat, alasan menggadai alun bisa dikatakan darurat. Sebab keperluannya bukan untuk hal-hal yang mendesak. Masa untuk mengisi atau bocor saja harus pakai menggadai-bagai? Iya. Nah, coba mau terangkan substansi pagang gadai menurut adat. Nah, pada prinsipnya harta pusaka tinggi itu tidak boleh dipindahkan ke orang lain. Lafaz undangnya, dijual tidak dimakan bali, digadai tidak dimakan sando. Sando itu apa, Mak? Sando artinya sandra, jaminan atau agunan. Tarikanlah, Mak. Terkecuali basuh ampe pasal, baru boleh digadaikan. Nah, nampe pasal. Cobalah Mak tu nampe. Tamu rumah gadang ketirisan. Gadih gadang indak balaki, maik tabuju ate rumah dan adai indak berdiri. Artinya tu, Mak? Artinya kalau indak ada biaya merenovasi rumah gadang, untuk paralek mengawinkan kemanakan padusi, untuk upacara kematian dan untuk bertagak pengulu baru, boleh menggadai. Kampe pasal tu urusan enteng nanda paralu menggadai itu, Mak. Itu menurut kondisi kini. Tapi kita mengaji Minangkabau tempo dulu dimasuk aturan pagang gadai di buat orang. Jadilah, Mak. Menurut masyarakat Minangkabau, ampe masalah itu sangat vital dalam menjaga citra dan martabat kaum di lingkungan pergaulan umum. Tu nan pertama ke iyo, Nan pertama rumah gadang adalah lambang persatuan suku. Iya. Oleh karena itu, secara fisik rumah mesti utuh dan terawat, malah ijan kalah mentereng dari rumah orang lain. Dan kedua, kedudukan wanita ditampilkan di posisi nampal yang terhormat sebagai tampang pelanjut keturunan. Itulah sebabnya perkawinannya diselenggarakan begadang-gadang dan menjamu orang sanagari, di samping kewajiban-kewajiban lain sepanjang adat. Terima, yang ketiga. Dan ketiga, upacara kematian dilaksanakan dengan biaya nantak seketek. Bukan sekadar pembalik kapan jepapan saja, tapi manigo menuju hari. Mampe puluh sampai 100, bahkan hingga 1000 hari. Salamu itu pula diadakan alek jamu.
Orang siap pembaca tahlil, mencabiak kapan, memandikan mai, menyumbayangkan talakin segala macam, sadonyo main upah ndak ada namperai. Iya lah. Dan kampe, batagak pengulu membantai kabau, memancang alek berhari-hari, mengundang ragam kesenian, membali kalangkapan datuk baru. Nah, dek kasadonyo perlu biaya banyak, sedangkan bareknyo indak tapiku koringannya indak tajinjiang, maka di sinalah saatnya menggadaikan sawah pusako. Guno kain pendiam yang guno harato palampok malu. Itu kan dulu, Mak, sama seorang bodoh-bodoh banyak kurafat jo bid'ah. Kini negara itu kalah berubah, lah maju, lah reformasi bagai kata orang. Kesadaran bagamulah tinggi dan orang berpikirlah ekonomis dan lah saatnya kerajo mubazir ditinggalkan. Pakang kadai indak paralu. Aturan-aturan ada itu mesti diamandemenkan, indak paralulai dipertahankan. Rancak. Tapi urusannya indak semudah itu kemanakan? Selain dari keabsahan hukumannya diragukan, dampaknya sangat buruk di bidang sosial dan ekonomi. Apalagi menjadi sarang KKN nenek mama, nah mencari kesempatan dalam kesepitan anak kemanakan. Itulah poriki bola tu kemanakan. Korok kami usah dibawa-bawa silang kaji. Maaf. Mungkin si ambo oknum pamulu. Oknum ya, itu entahlah. Nah, sebagian memang adujo nama itu. Ya barangkali mama alun tahu kalau undang-undang agraria menetapkan umur gadaian cuma 6 tahun. Asal apa itu sawah pulang ke nampunyo. Piti gadaian indak babaliak. Hasil selama itu dianggap palunasi utang. Tapi nampaknya nenek mama alun berani mematuhi aturan negara tu atau takui je masyarakat. Ya ikut kemanakan mahaja atau raja gini kok. Akhirlah mau kesempatan menerangkan sudah-sudah dulu. Baiklah menyolo. Jadi malah mak lanjutkanlah mak. Adapun latar belakang pasal demi pasal yang membuliahkan menggadai tadi dipahami kiasannya usah membaca nanta sure. Begitu mak. Sebab kalaulah hanya sekadar pembali salayato. Paralek na relatif bisa gadang bisa ketek. Betul. Menyelenggarakan jenazah non fardu kifayah atau membali sikwa kabau de orang banyak sepusukuan, tidak perlu menggadai banado. Iya. Tapi makna hakiki nan tersimpan adalah kalau basuh keadaan gawat darurat nan dikiaskan kepada pasal-pasal tadi. Iya. Yaitu rumah gadang terancam rubuh de atoknya bocor ndak capek di sisi. Kasau lapuak jariau patah tunggak cahaya lantai binaso gadalah rugi akibatnya. Gadih baumua ndak capek dijodohkan bisa mengundang malu orang sekaum. Dek kacang panjang indak bajunjuang gagangnya melilik rumput jelo bajelo di pematang lanya udah jawih tak batali. Mai tabujua ndak takubua. Jadi bangkai busuk baulek tak seso orang jabaunnya. Nah, kalau pengulu indak tagak hilang pimpinan pesukuan umpama ayam tak barindua bak pintu tagajai pasak urang kalalu lalang saja. Kasadonyo itu gambaran dari satu kondisi yang dikatakan gawat darurat tadi. Keadaan kritis nan mesti capek ditanggulangi di sinan buliah menggadai. Lah, iya. Jangkauannya bisa laweh dan beragam. Umpamanya tu mak. Umpamanya keluarga besar terancam akibat utang tak berbayar dia ulah anak kemanakan. Iyalah. Dan camurang. Atau ada kemanakan indak bapak. Utaknya namuah diasuang hatinya kari sekolah mandeh bansai mamak melarai. Atau parube anggota kaum nan sakit jiwa. Di kampung inya menggarang menjayok telanjang bule gilo malah larang pedusi. Di pasuang berang pemerintah. Paralu kagak duit diamankan. Dan lain sebagainya. Sedangkan bapitih saku penginda untuk kemakan saja susah, tak dapat pakai batenggang lain. Maka di sinalah patut boleh menggadai. Apa boleh buat? Dipasok keadaan. De anggaranlah defisit, tak paso aset dilego. Iyo kan mak? Tentulah iyo. Kama kepailai. Itu teori mak. Tapi prakteknya di masyarakat. Orang manggadai de ingin tak puji dalam kampung. Baralik mengundang organ tunggal atau ingin bahondanan ba orang, balaya sawah salupa. Itu karajonan menyimpang. Indak basuh alu aja patui alasan bacari-cari pipi ditembak je Mariam. Nan parahnya. Si mama nan seharusnya mengayomi kemanakan malah beliau nan kareh nak menggadai. Dek pangulu merestui gue. Dek apa? Capek-capek manikan sore nak mendapat. Nampak sekarang atas sirah-sirah ya mak. Oknum. Jadi nampak-nampaknya adat indak baik itu saja membuka pintu pagang gadai ya mak. Sayang dispensasi itu disalahgunakan deh orang. Betul.
Memang nan sabana hakikinya manggadai itu adalah ibarat pintu emergensi, pintu darurat nan hanya dipakai di mata sesak, bukan jalan umum melenggang panjang. Tapi jangan salah, ada di satu daerah orang sama sekali tidak membenarkan manggadai, seakan-akan diharamkan di masyarakat. Apa dasar pelanggarannya, Mak? Nenek mamanya menerjemahkan alasan adat buliah manggadai tadi, ya, lebih ekstrim dan mutlak. Indak buliah. Baat terjemahan menurut beliau. Nah, katanya macam itu. Kok rumah gadang kecerisan indak ada lai orang kilaki nan kema menjatuh. Iya. Kok mai tabuyu ate rumah ndak ada lai orang kilaki nan ka mengubuakan. Kok gading gadang indak balaki ndak ada lai orang kilaki ke suaminya. Kok adai indak berdiri karena ndak ada lai orang laki-laki ka jadi datua. Maka di saat itu buliah manggadai. Bilo masuknya tu, Mak? Tunggu kiamai. Sesudah orang laki-laki lah punah dari muka bumi. Mungkasinya? Mungkasinya. Indak buliah manggadai. Karena adat tu bana nama larang lewat fatwanya nan nampak macam tadi. Itu nan baktua, Mak. Sesuai je hukum adat nan Mamak sampaikan tadi. Bahwa harato pusako indak buliah dipindahkan. Inyo dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, kan begitu, Mak? Betul. Tapi kita indak boleh terlalu kaku menyikapi fenomena di masyarakat. Muka suiknya, Mak? Mesti berpikir realis, basi yang ate tumbuh batimbang ate nanado. Lihat sikonnya. Tapi ambo setuju diambil mati kalau ada cara antisipasi pegang gadai. Nah, umpamonya? Umpamonya kalau tagak kelompok-kelompok sosial, lah ada koperasi simpan pinjam dan bonafit, peduli dun sana dirantau yo keadaan orang kampung atau pemerintah lain memikirkan orang miskin. Iya. Pagang gadai disilang ngampe di negara itu. Tapi sungguh pun baik itu, Mak, ya. Kami harapkan agar para pemangku adat berkenan hendaknya membatalkan aturan adat nan lah kada luar satu. Atau setidak-tidaknya mengeluarkan fatwa adat guna mempersempit peluang terjadinya pagang gadai. Sehingga indak manyansarokan anak kemenakan. Insya Allah. Bisa kita tarikan, Mak? Bisa. Masalah boleh? Iko, Mak. Siapapun tahu bahwa indah adonan kekal di dunia ko. Betul. Segala sesuatu akan berubah menurut kodratnya. Termasuk adat. Akan tetapi orang Minangkabau menantangnya dengan pepatah nan menyebutkan adat nan tak lakang dek paneh, nan tak lapuk dek hujan. Ba'a tu, Pak? Adat indak menantang sunatullah. Adapun papatah indak lakang dek panah indak lapua dek hujan tadi, bukanlah menyatakan adat itu kaku indak berubah, bukan. Itu kesalahan persepsi dari lafaz nan alun diurai. Sedangkan papatah lain nan berbunyi sekali ya gadang sekali tapian berubah adalah semacam pengakuan dari perubahan itu sendiri. Kalau begitu apa pengertian pepatah tadi, Mak? Nan seakan-akan adat ibarat batu nan tak dipengaruhi cuaca. Batu pun binasa oleh pergantian cuaca. Kalau inyo dipanggang kemudian disiram, maka batu akan pecah-pecah menjadi pasir. Dan adat akan berubah oleh peredaran zaman, namun inyo indak hilang. Jadi adat akan kekal abadi? Inyo indak abadi tapi lestari. Apa perbedaan abadi dengan lestari? Abadi adalah sifat Allah, sedangkan lestari adalah hidup dan berkelanjutan dalam perubahan. Contohnya? Air. Air akan berubah menjadi uap kalau suhunya dinaikkan. Kemudian menjadi awan, lantas awan menjadi ambun, akhirnya jatuh jadi hujan, berbalik ke asalnya menjadi air. Kalau didinginkan, inyo akan membeku, berubah menjadi benda padat sebagai salju, kemudian menjadi es, dan cair berbalik menjadi air. Itulah sirkulasi kehidupan air, dan itulah adat. Inyo selalu berubah wujud, tapi nilainya tetap bak semula. Jadi adat berubah-ubah, Mak? Pasti. Dari zaman ke zaman adat itu berubah. Ibarat bantuak pinggiran sungai nan bergeser ulah di air gadang lalu. Tapi air dengan sifatnya tetap mengalir dari ulu ke muaro. Itulah nilai. Jadi akan terjadi perubahan wujud namun bukan perubahan nilai. Bingkai bisa bertukar-tukar gambarnya nan itu juga. Bungkuih boleh berubah-ubah, isinya tetap semula. Apa benar nilai adat nan tak berubah itu, Mak?
kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Tagak ninandata bajalan ninalurih bakato ninambana manimbang dinan adil. Itulah nilai adat nan takkan lakang-lakang depaneh tak kalapua-lapua de hujan. Sifatnya universal untuk setiap ruang dan waktu. Pada hakikatnya ayat itu suci dan mensucikan. Ini akan kotor oleh kotoran dari luar. Sifatnya jujur, maili akan rendah. Tiba hambatan di pamatang inyo taganang sementara. Kemudian maili melanjutkan misinya untuk setiap kehidupan. Ia akan tercemar oleh kekuatan dari luar. Karuah uladek tanah, susui di pengangapi, bagolak di hampe angin. Namun, ia tetap ia salamu kiamat alun tibo. Talampau tinggi, Mak. Sulit ambo menjangkaunya. Tolong Mak agiah contoh nan simpel saja. Ibarat mode. Dulu sebelum merdeka, potongan Sarawak orang kilaki biasa-biasa saja. Saimbang ateh jo bawah, dalamnya sadang elok, namanya Sarawak Pintalon. Sesudah Japang Bakiro, batuka mode Sarawak namanya Sarawak Kalui. Lapang di tengah sampai di bawah Basayok Candugurami. Indah lama tiba Sarawak Jengki. Sampai di atas, sampai di bawah je minyak malalu kenya. Iyalah. Jengki batuka je cut bre. Sampai di atas, lapang di bawah rimbiah menyapu-nyapu tanah. Lalu lamoko datang Sarawak Komprang. Lapang di atas, lapang di bawah, nan bak memakai kain saruang. Kini babaliak bak nalamo. Iyalah. Biasa-biasa normal saja. Seimbang atas di bawah. Walau mode bertukar-tukar potongan berganti-ganti, namun fungsi Sarawak tetap sebagai pembalik tubuh. Betul. Fungsi itulah yang dikatakan nilai bagi Sarawak. Baki kira? Iya. Paham? Lah paham ambo, Mak. Sabana paham. Tapi kalau pakaian indak membalik tubuh, Mak. Ainyo lai baju. Tapi dia tak buka, di bawah tersimbah, di tengah tersingkok lah teh. Itu namanya telanjang. Walaupun masih ada kain malake, tapi indak saja nilai pakaian lah hilang, nilai moralnya pun lah kikih, nilai agamanya lah caya, dan nilai utaknya perlu dipertanyakan. Barangkali kira-kira macam iko ya, Mak ya. Biarpun balain caro, tapi orang tetap beradai. Indak orang saja ada pihak awak bagai. Mau kasih ambo ada minang indak habis selama orang minang masih ada. Iya. Dalam pembagian adat, nan disabui jo nilai tadi namanya adat nan sabana adat. Mutlak. Sarawak mesti dijai, kok indak dijai indak Sarawak namanya. Iyalah. Itulah inyo nan dinamakan adat nan diadatkan. Iya. Adapun bahannya terserah apa yang ketujuh. Itu dikatakan adat nan teradat. Inyo berubah karena dirubah. Sedangkan mode silih berganti, tibonyo indak diundang, painyo indak diusia, itulah inyo adat istiadat. Ajaran calon datuk-datuk tu Mak. Dek calon bundakan duang perlu juga. Kalau dibubui indak mati, kalau dianjak indak layu, apa pula artinya tu Mak? Itu misalan ke adat juga. Dibubui bapantang mati, dianjak bapantang layu. Inyo akan tetap hidup, walau biasa dianjak-anjak dipindah hilia jemudia. Batahun paneh menyinga mungkin sekadar kucui saja kalakang inyo tanamuh. Bamusim hujan mengucua batangnya mungkin balumui kalapuak dipantangkannya. Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan. Karena inyo kayu hidup. Entah ko larabah tegul yang batang lah tunggu siso panabangan sinan barulah kabinaso. Karena apa? Karena lah mati. Iya. Maka adat sebagai sesuatu yang hidup digambarkan sebagai batang kayu yang tidak dipengaruhi iklim dan cuaca. Iya, sabana si kuliah aja Mamak ko. Indah ambo sangko falsafah adat kita baitu tinggi dan agung do Mak. Sayang ya kalau hanya tinggal di kato-kato pamani kece tanpa dikali urek tunggangnya. Kalau dibanding-banding mutu budaya orang Minang Jawa mana ketinggalannya ya Mak? Ukurannya apa? Tidak usah jauh-jauh, celik saja ragam pakaiannya. Sajak dari pakaian orang awam sampai ke datuk-datuk. Busana laki-laki atau padusi indak adunan asli punya awak. Umpamanya apa? Umpamanya, kalau indak berkupiah,
dianggap kurang sopan. Padahal kopiah dari India. Iya. Saluak dari Jawa, bentuknya mirip pelangkon. Sarawabati orang Betawi. Galembong potongan Aceh. Bapake baju gentian Cino. Basandang Bugih Makassar. Taluak Belango Malaysia. Salimpang Ulos Cara Batak. Sampai pun Solop Pasapi asanyo Tarumpa Jepang. Nyonan punya awak mak. Orang awak lagak ada meniru, ya betul. Dan asli made in Minangkabau. Cuma tengkelek cik saja mak. Sabananyo bukan dado, lai. Nyo mak. Coba sih mak. Atuh. Menurut catatan Ibnu Battutah, seorang penggembara Arab nan sampai ke Minangkabau di abad ke-11 Masehi, katanya, saya sampai ke satu daerah yang di sana bayang-bayang makan tubuh. Di mana daerahnya tuh mak? Mengkasihnya daerah Khatulistiwa dan itu pasti Minangkabau. Oh, Matoari Tape di Kapalo mengkasihnya? Iya. Katanya, di sana tamadun orang sudah tinggi. Pakaiannya serba hitam, ikat kepalanya juga hitam. Baik itu bunyi catatan sejarahnya. Rupanya warna hitam lah favorit dari dulu, Maya. Ya, mungkin memilih nan tak capek kumuh. Mungkin juga. Jadi pakaian asli orang awak. Baju hitam, sugalo hitam. Iya. Potongan bajunya balasari, badan gadang, langannya lapang, persis serupa baju kurang orang berusi. Sarawa gantuang bawah lutut, pisaknya jatuh ke bawah. Babu hua, indah cawe. Model Sarawak tukang pada tidur. Iya, betul. Namanya Sarawak Pansi. Iya, tahu Mbak. Detanya hitam segitiga. Laki tak laki di kepala, indak memakai ale tapak. Itulah pakaian asli orang Minangkabau sebelum dapat pengaruh dari luar. Kalau memang ngado, untuk apa malagakan orang punya, mak? Ya itulah tanda orang awak maju cara berfikir. Ditiru selama indak merusak nalah haduh. Diserap, diolah, dimodifikasi, kemudian dipasang merek Minangkabau. Indak curang namanya tuh, mak. Iyo, cara anak sekolahnya manyontek. Indak ada nan orsinil kebudayaan ko. Sadonya tiru meniru hak cipta alam nampunya. Apa saja bersumber dari alam. Dari alam? Dari alam. Contohnya, mak? Contoh. Sumber lagu je musik asalnya dari bunyi alam raya kuah. Dari kicauan burung pagi, dari kuliriak jalan tibang, kulit-kulit alang babega, galas sawaya turun bandah, daun bambu dipupui angin, dan lain sebagainya. Nah, ragam bunyi itu dirangkai jadi irama, diarinsir, diprogram, jadilah ini lagu tak tontong. Tapi kece orang awak ko indak boleh maniru. Boleh maniru, nan elok-elok, nan buruk-buruk jangan. Lai tahu kemenakan. Awak ko mangku pandai mengecek, dek meniru orang mengecek. Betul. Kan sanu pakak dari ketek ala naik ke bisu sampai tua. Dek apa? Dek indak ada bunyi yang kedisimak. Betul, mak. Ambo yubana sabana paham bana, mak. Itu kalau sumber bunyi, kini ba'a pulo kalau sumber bapikir orang awak. Sumbernya juga dari alam. Mantun. Guru besar orang Minangkabau adalah alam. Iya. Kalau kini ada universitas terbuka, di awak bernama Universitas Takambang. Terkenal dengan metode pendidikannya alam Takambang jadi guru. Lulusannya dia tahu. Batitil Cipe, yaitu Cadiak Pandai. Itu titelnya. Maaf, mak. Menurut pendapat Ambo, alam Takambang jadi guru adalah suatu pelecehan kepada manusia. Pelecehan bah lagunya kok? Bah kayak indak deh, mama. Manusia dimuliakan Tuhan dengan akal fikiran. Lantas orang Minangkabau baguru ke alam nan tak barakah. Alam itu kan benda mati dan sifatnya statis. Kalau dikatakan alam benda mati, batua. Siapapun tahu itu. Tapi ketahuilah, di alam itulah berhimpunnya rahasia Allah sampai kita menyawa ilmu. Dari perilaku alam dan statis, kita baraja kebagai guru dan tak pernah bohong. Secara filosofis pendapat mama ambo terima. Namun daripada memasak barang matah mak ya, rancaklah memakan nanta hidang. Apa itu? Buku. Buku adalah gudang ilmu dan itulah guru. Sayang ya orang Minangkabau butuh huruf. Apa cek kemenakan butuh huruf? Kita tidak punya aksara seperti orang lain. Jawa punya tulisan. Batak, Manaruah. Di Rajang ado di Bugih lai. Apalagi Arab di Cina.
Nah, Minangkabau punya apa? Tulisan Minangkabau itu pernah ada, tapi tidak dipakai. Iyo, sama saja jo indak namanya tuh, Mak. Nan nyato, kita ketinggalan dari orang lain. Diakui atau tidak, itu satu kenyataan sejarah. Macam kau kemenakan. Atuh, Mak. Alam adalah sumber ilmu dan paling murni. Alam adalah ayat-ayat Tuhan dan Allah banana mengatakan. Banyak isi Al-Quran dan menyuruh kita mempelajari alam takambang. Antara lain firman Allah nambah bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar sampai akhir ayat nambah bunyi la ayatil liqaumi ya'qilun. Surah Al-Baqarah 164. Pada kejadian langit dan bumi, pergantian malam dan siang, baik itu pun perilaku alam dengan perputaran musim dan sadonya itu berjalan menurut kodratnya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Sedangkan di bagian lain Allah pun mengatakan, apakah kamu tidak memperhatikan betapa bumi kami hamparkan dan langit kami sungkupkan? Dan banyak lagi ayat nan senada dengan itu. Bahkan kepada unta sekalipun kita disuruh bahagia. Berulang-ulang kita disaru dengan kalimat afala ta'lamun, afala taqilun, afala tatafakkarun ya ulil albab dan lain-lain sebagainya. Betul, Mak. Tapi Mama lupa agaknya. Bahwa ayat pertama nan turun adalah surat Iqra. Baca. Melalui Jibril Allah menyuruh Muhammad membaca. Sedangkan Muhammad itu ummi, butuh huruf. Kalau beliau memang disuruh membaca tulisan, dipasung mengarajakan sesuatu yang di luar kemampuannya, alangkah kejamnya Tuhan. Di mana letaknya ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha? Astagfirullah. Ambo tak bisa menaruhkan karena tidak ada cukup ilmu tentang itu. Tapi nanjale, nanjale macam itu saja. Di antara umat nan paling arif menterjemahkan ayat-ayat Allah adalah orang Minangkabau. Terkenal dengan semboyannya alam takambang jadi guru. Itu jale itu. Iya. Dan kemanakan pasti tahu tarikh pembunuhan pertama di muka bumi itu. Bahwa ilmu pertama yang diturunkan kepada Bani Adam justru melalui alam takambang kolah. Buruang gagaklah guru Kabil. Cara mengubuakan mai ajaknya Habil nan digungguang hilia mudia. Ndak tantu apa nang ke dipebueknya. Ndak baik itu kebenakan? Iya, ambo paham, Mak. Tapi tantang indak punya tulisan, ambo tetap mengatakan orang Minangkabau ketinggalan kereta. Nampaknya itu bersengaja. Bahasa ngajo kecik Mama. Bahasa ngajo. Sebab dengan tulisan orang akan menjadi bodoh. Indak tabah lihat tuh, Mak. Tunggu dulu. Ambo ingatkan kita bicara tentang masyarakat di era prasejarah dulu. Bukan masyarakat modern. Ingat. Biar di zaman dulu ataupun kini ambo rasa sama saja, Mak. Indak kemenakan. Bamang ko indak. Coba pikir. Buku itu buah pikiran orang dan kita pun orang yang punya pikiran. Betul. Kalau tak biasa bau tak kau tak orang bila awak kejadian. Dengan hanya memadukan apunan ado, suku memakan dan tahidang, manusia akan kehilangan percaya diri. Terlalu jauh, Mak. Ekonomi nampi. Dulu di SD kami diajar berpikir seorang. Melalui pelajaran baretong imlak, murid dilatih berpikir capek dan tapek tanpa menggantungkan diri ke orang lain. Kalau guru lah menokok meja, tidak boleh berpikir lain. Nama nalambiak tinggal. Tapi anak sekolah kini, soalan ampek kali ampek tambah ampek bagi ampek, apa tanya juga ke mesin hitung nama-nama kalkulator. Nangka kayu orang Amerika nampak aja kebodoh. Itu dulu, Mak. Kini negari gitu kalah maju. Metode pendidikan tuh lah berubah pulau. Itulah sebabnya kalian kehilangan jati diri. Dek gilo maiku aja orang lain Minangkabau diri orang. Paling-palingnya kalian membanggakan Pak Atta, Aja Gus Salim, Buya Hamka. Kini apa yang diwaco lah? Nasib. Nasib apa buat? Nasib, Mak Datuk. Baiklah, kita kembali ke pakar kaji segini, Mak Datuk. Bisa Mama memberikan contoh tentang pelajaran alam takambang jadi guru? Nan sederhana saja, Mak. Tentang masalah apa kira-kira? Di bidang sao. Nang klasik atau modern? Iya, nang klasik dulu lah, Mak. Ada pepatah mengatakan kalau mengeong tando ndak kemenangkok. Penjabarannya? Apabila kucing heboh mengeong ile mudia, sugalu manci mahanduk masuk lubang. Memang tujuannya tidak menangkok. Tapi kalau kucing yang ingin menangkok, inyo basiano kabaliak tungku main tai manci di peberasan. Maka barajalah dari si balang kalau nak sukses di bidang permancian. Oh, baik itu. Kini nan modern, Mak. Acuan bawa bertanya kemanakan? Tanya apa, Mak?
Harago talu ayam nan ketek lebih mahal dari talu itiak nan gadang. Ya tak? Iya. Apa sebab? Karena vitamin talu ayam lebih banyak. Salah. Bako salah. Boleh bertanya bagi yang doktor bahwa nilai vitaminnya sama saja. Kalau begitu apa kelebihannya, Mak? Ikut dampak promosi. Ba acara ayam ba promosi. Nah, kok. Sebelum batalua, inyo bakotek sepenuh kampung memberitahu kalau inyo akan memproduksi. Selesai talua keluar, inyo ulang bakotek mengumumkan kalau hasil produksinya siap dipasarkan. Makanya, orang berabui je talu ayam walaupun mahal di Bali jo. Kalau itu, Mak? Taluanya banyak overproduction, tapi batumpuak saja dalam kandang orang tak ada yang tahu. Ndak bisa pasang iklan ya, Mak? Ya kebakai iklan suara garau-garau garak lamban labia berkisah. Ndak ada informasi orang tampuang dah. Jadi sebabnya mahal talua madain ayam, dia beliau rajin berpromosi. Iyalah, maka berajalah dari ayam kalau nak sukses di bidang talua manadua. Tapi ayam kampung kau ya, Mak ya? Iyo, kalau ayam meras itu bodoh le dari tiak. Bodohnya? Ya orang kalau terajai duit sanang, ndak merasai mengakeh, ndak bau sau menjadi apa? Mencari dadaan, jadi bodohnya. Badan kapu utaknya kaku, ndak berjantan betul aja. Marami talua sendiri saya ndak pandai deh, ndak bertanggung jawab. Iyalah. Kok ditaruhkan seketik lai masih bisa, Mak? Bisa. Nanti waktu wasas. Ado cik lai masalah namang ganja pikiran nambo, Mak. Masalah apa tuh? Masalah pelecehan martabat. Marupanya. Peraturan adat nan mewajibkan perempuan melamar laki-laki. Itu sangat merendahkan kami. Merendahkan baam kasihnya kok. Lah dicarikan orang suami kok malah memprotes. Di malah tak ragu diri kalau padusi nan manjalang laki-laki, Mak. Sepatutnya laki-laki berperan aktif. Padusi sipek menunggu. Di masa saja baik itu tuh, Mak. Oh, baik itu. Macam ikoh kan. Aslinya Minangkabau tidak pernah mengenal acara lamar-lamaran secara khusus. Proses awalnya di luar forum. Kalau ada pihak yang berminat, laki-laki atau padusi, inyo mengirim seseorang bijak untuk mengadakan kontak dengan pihak yang dituju lewat perantara pula. Namanya mariserisia menalangkai atau wasirakat tu. Kalau hasil lobby mereka positif, akan sama-sama dilaporkan. Kemudian diolah di pihak sampai berkandak. Ladapik kata sepakai barulah datang sinyal dari pihak laki-laki menyatakan bahasa dia untuk menanti. Di sinilah terjadinya pertemuan resmi dalam rangka menindaklanjuti apa nalah dirintis para pelobi tadi. Upacara itu namanya mantas sirih. Tapi nanpai mantakan sirih itu kan pihak perempuan, Mak. Iya. Itu namanya kan melamar. Tunggu dulu. Soal sirih menyirih beko mamak terangkan. Kita tarikan dulu. Jadi malah, Mak. Pada tahapan selanjutnya, diadakanlah acara batimbang tando. Arti batimbang tando yaitu kedua belah pihak sama-sama memberi tando sebagai simbol perjanjian. Bendanya bisa berupa kari atau barang antik lain. Malah kadang-kadang sebantuk cincin perak pematuakia. Tando itu dipacik mamak kepala waris surang-surang. Beko, kalau selesai pernikahan, tando sama dipulangkan balik ke nempunya. Jadi bukan sarupo tukar cincin orang kini ya? Bukan. Dia ada tukar cincin orang kini. Nah laki-laki memasangkan sebentuk cincin nameh ke jari tunangannya sebagai forskot tanda jadi. Tapi dia ada itu menunjukkan bahwa keduanya sama menampuh. Tidak ada yang diposisikan sebagai objek untuk dipanjar segala macam. Dan mesti dicatat bahwa tanda jurupo tadi bukan barang ameh. Sebabnya, Mak? Sebab ameh itu lambang materialis. Sedangkan Minangkabau menjunjung nilai-nilai moralis. Bukan pitihnya yang dipandang, tapi katunya yang dipaci. Atau berikutnya, Mak? Baru pihak padusi menjapit marak pulih nonton. Aku indak dicapui, indak datang. Baik itu kan, Mak? Hakikat menjapui bukan menjapui secara fisik. Tapi menjapui kata mufakat nalah dipabuek sebalunnya. Atau katakanlah untuk menyusul, jangan sampai lupa kalau hari itu dilangsungkan pernikahan. Kesannya tetap kalau padusi nan menampuah. Acara menjapu itu hanya sebagai seremonial saja. Tapi bajapu je pitih kan? Ya, tergantung ada istiadat setempat dan dikatakan adat selingkah negari.
Adu kalaunya je piti, adu juonan jo apa namanya tu baju adu juo, tapi umumnya cukik je carano bari sisiriah langkok saja. Kalau baik itu keterangan mama di Minangkabau indah adu ketegasan lamar-melamar. Tapi pihak padusi lebih aktif dalam proses perkawinan. Itu betul. Bada baik itu, Mak. Memang terasa seolah-olah pihak padusi yang berkepentingan. Latar belakangnya adalah sistem kekerabatan matrilineal tadi. Bahwa wanita dianggap sebagai pelanjut keturunan. Indah ada anak padusi pundahlah generasi. Putus sako ya pusako. Disebab karena itu, inya dicarikan laki-laki pilihan. Sehingga keturunannya isuak menjadi orang baik-baik. Di Minangkabau, padusi bacarikan jodoh, bukan mencari surang-surang. Iyo. Kalau di dalam ibana, mukasuknya memang rancak ya, Mak. Ya. Walaupun balain caro dari orang. Indak salah kalau ada anggapan padusi melamar laki-laki, itu pandangan lain ya. Tapi mencaliaklah jemato batin. Bahwa hakikatnya, indak lain dari menaikkan harkat wanita sebagai pihak dan wajib dilindungi, dijago dan dihormati. Seandainya untuang indak bakakalan, antah carai antah kok mati padusi indak talantar terbuang-buang doh. Inya tetap tinggal di rumah gadang di bawah perlindungan mama dengan jaminan pusako tinggi. Biarlah siga indak nyepai, anau tetap di rumpunnya. Apa kalian alun jiwa kamu terima kasih ke Minangkabau lay? Nalah manju yang memanjokan menjamin kesejahteraan laya jawatin. Aturan nantakkan basuh dimanapun wanita diperlakukan istimewa seperti di negara Baradeko. Iyo. Maaf, Mak, kalau ambo salah tanggap. Iyo, di alum paham sebelumnya. Dan kini ambo menagih janji Mama Jako. Janji agar? Menerangkan arti siriah. Oh, itu. Hampir lupa. Macam kok? Iya. Adapun siriah adalah lambang kebersamaan, lambang basa-basi dan persaudaraan. Inyo kalua bermasuk bakutiko khusus di upacara-upacara tertentu saja. Ada ampe suasana mangko carano ditatiangkan. Yaitu nan pertama di waktu menyonsong tamu tibu. Nan kedua menyampaikan kandak permohonan. Nan ketiga di sidang acara perdamaian. Dan nan keempat saat memapek cupak buatan. Yaitu mensahkan undang-undang adat nan baru dibuat. Hanya itu saja. Di suasana lain tak lazim siriah jepinang dihidangkan. Itu menurut adat. Bisa Mama tolong menerangkan makna siriah lengkok tu, Mak? Baiklah. Dalam gurindam persambahan disabuikan. Maka diricak siriah je pinang dipalik sadah je gambia diupam menjadi satu dimakan demera bibia. Sarinya naik ke paroman lamaknya tinggal di rekongan ganti ambalau basa-basi silaturahim selamanya. Nah, jadi siriah diibaratkan sebagai perpaduan murni antar kelompok masyarakat, lambang keakraban dan tak buyah-guyah. Ada ampe unsur dalam cara itu. Tu, Mak. Yaitu daun siriah. Warna hijau rasanya padeh. Yeah. Kedua buah pinang, warna kuning rasanya kalek. Yang ketiga gambia, warna coklat rasanya pahit. Dan yang keempat sadah, warna putih rasanya masin. Iya. Keempat komponen tadi digili yang menjadi ciek, diolah dipadukan, kemudian dimakan dikunyah-kunyah. Ayahnya lalu dilulu sapahnya sama dibuang mardeso nampak di wajah. Coba perhatikan. Apa tuh, Mak? Persenyawaan antara warna siriah dan hijau, warna pinang dan kuning, gambia dan coklat, dan sada dan putih mendatangkan corakan baru, yaitu warna sirah. Kalau ada komitmen kata sepakai, sadonya melebur dalam kebersamaan. Siriah takkan balik ke hijaunya, pinang tak pulang ke kuningnya, gambia dan tidak coklat lagi, sadah pun lupa je putihnya. Itulah kesatuan, itulah tanda sayo. Itu juga dengan raso. Menunggalnya antara padeh, kale, pai, yomasin mendatangkan raso baru dan lama manih sama di dua. Akampeknya mailia sekujo tubuh menjala sepanjang darah. Jadi kesimpulannya, kok tamu disonsong jusiria pinang, tandanya suko lama nanti. Kok bamohon jusiria pinang, tandanya ikhlas putih hati. Dicabiak siriah dalam sidang, tando sangketo nalah habis. Cara no tahidang di balai adai, tandonya cupak lah dipape, undang lah usai dipabuek, sapakai kurang memajilih, tinggal negari melewakan. Lai paham kemana? Paham, Mak. Mengerti ambo kini. Kecik ambo tadi kok sekadar pamerah-merah bibia saja, Mak. Kok hanya pamerah-merah bibia, ranjala li sensitif jadi lepong kan, ndak payah mengkian kue. Kok sekadar mengunyah-ngunyah, ilolah permen karet.
Jale manisnya, lama kabit je dah. Betul, Mak, betul. Rasanya cukup lah dulu, Mak. Tunggu, ada cik lain nan lupa, Mak. Atuh. Ada pepatah nan agak sumbang tadangannya. Babunyinya. Iko, Mak. Kok mandi di ilia-ilia, menyawak di bawah-bawah. Oh, itu. Jadi? Ambo katakan sumbang sabab kok mandi di ilia-ilia, orang bakusuk sabalah hulu. Marasai lawak di limbahnya. Menyawak di bawah-bawah. Orang di atas sedang mengeluarkan apa lalu. Asal saro lah kemanakan, Mak. Sebenarnya ada sambungan pepatah tadi. Apa tu, Mak? Yaitu bakato marana-randah berjalan menaku-naku. Ya tolonglah seketik Mamak terangkan. Aku keterangannya. Berulang kali Mamak katakan, usah membaca nanta surek. Indak kesabodoh itu orang sesuatu menyuruh anak cucunya merangkak-rangkak di bawah tapak kaki orang dah. Padahal kita kok diajak bagak, disuruh mandiri, berpantang menjadi umpan. Kok dapat awak kau menjadi tukang panciang. Tapi sabalianya, indah buliah sombongnya takabua ijan hongeh pembusuang dado, hati busuak parangai mauang. Usah. Adapun pepatah tadi memberi petunjuk ke bakeh tamu di rumah orang. Ki anak dagang ram pendatang. Supaya apa? Supaya tahu diri awak menompang. Elok-elok di rantau orang, jan nangik tadah dari cangki yang rabat tandang mambiak surang. Iku ajaran budi pekerti, pia. Iya. Dek lai memaci pitua hadat. Kamanapun orang awak pai merantau, diterima je suku hati. Disenangi, malah dibutuhkan. Coba bandiangkan jo konco kita nan merantau ke Kalimantan, ke daerah Dayak. Dek parangai bak bindalu. Niat jahit sangajo busuak limau dijajah dikalahkan. Kasudahannya dimusuhi dek orang kampung diharak jo tombak lambiang. Sehingga bajelo mai diparak. Alhamdulillah. Salarui salam menangko. Alun nado anak Minang dan di usia tagak orang kampung ni dah. Bah, cukup dulu. Cukup, Mak. Terima kasih keterangan Mama. Ikut penutup kata malui lah. Jadi, Mak Datuk. Kalau nak tahu bahagamu mesti pandai bahasa Arab. Sebab hadis di Quran ditulis jo bahasa Arab. Nak paham bahasa Arab, pelajari nahu jo saraf, mantik mani saratu munjid jo balagah. Itu pulau barajadat kopiak. Haruslah tahu bahasa Minang, langkuk sastra gramernya. Papatah jo petitih, pantun juga rindam, katu bayang, katu bakia, sampai pameo jo kacika. Katunya tasirek tasurak-surak. Rundiang bermisa baumpamo, nan tasurek kajaleh jo. Kok gulai hamba kurang masin keciknya jauh bana piaman gini. Sebab di masa zaman sesuak garam dibuat di piaman. Turun ijuk turun beli uang artinya membeli kontan. Nan bak mailu awas sonsang mengkasutnya tersuruh di orang sagan. Malah ado nan bedo nan rumi bana pia. Tu Mak. Kato tersimpan tersembunyi balawan lafaz jo mana. Elok keciknya buruak. Acuk jarang mengkasiknya. Kue ibu berang ke anak dikatakannya, santiang labana perangayang yuang, lah pandai melawan kemandai. Atau mama menyedia kemanakan. Sambil sengyang dikatakannya, dia cuk bana mama bersilau. Padahal tujuannya menumpala berang bercampur buati kemanakan ndak pernah menyilaunya. Kamu lain dah, tabalia. Iyo sabana rumi yo. Iyo rumi. Susah menangkuk nanta sirek konolah pulau nanta suruak. Iyo batu-batu. Nambak mengaca bayang-bayang mencari jajak dalam ayat. Tapi justru di sinalah seninyo tuturan kato lamaknya baso jabasi. Kolai arih semua arih manih bak santam ditangguli. Nyampang ko indak samu paham bak alu pencukai duri. Usahkan duri kata bacui malah mencucuak makin dalam. Tolong diage perbedaan antara tasirek jo tasuruak ko Mak. Untuk lebih jaleh, Mama agi 2 buah pantun. Bunyi pantunnya, Mak. Tapi je maaf kau nak kemanakan deh. Mama barikan pantun mudo kau, sekadar contoh perbandingan saja. Iya. Aiko keluhan seorang pemuda yang sedang patah hati tadanga pantun juratoknya. Cucu boleh cik Mak. Katanya, anak udang dipanggang-panggang, mau dipindang tak berkunyit. Anak orang dipandang-pandang, mau dipindang tak berduit.
Itu pantun betilanjang namanya. Bakok bantu tu mak. Lah jale ujuk kasutnya tu di Minangkabau pantun serupa tu ndak laku tu. Bakok sampai ndak laku tu. Ndak bernilai. Iya. Nah, cuba bandingkan je pantun Minang dalam kiasan Katobayang. Ayo balo bunyinya mak. Macam iko. Si kikih tabang marau inggo dibantu pesumayan, manangih kumbang patah sayuk bungo la nyato balarangan. Niat kumbang pasti nak ke bungo iyalah. Tapi apa dayo sayuk la patah indaklah mungkin tabang lain. Iya. Dan sano kok bisa tabang yo bungo berpagar balarangan sio-sio kasiah tak sampai. Apa agak? Iyo tinggi nilai seninya tu mama. Atau nyoba gurindam bandai-andai maranuang nasib para sayang. Ada ngakan pantunnya. Ba pula pantunnya tu mak. Pantun ko batutua. Oh batutua. Ayo coba lah mak. Ambo ibarat padi salibu bungo dia babungo dia lang musim babuah di ujung tahun. Urek bagantuang ke jurami rangki yang tinggi ke dihadang tampan ke jadi luluak saja. Menyedihkan. Alai paham kasih itu. Iyo paham bana mak. Itulah Minangkabau. Dalam suasana macam mana pun, kato babayang tidak tinggal. Bahkan dalam keadaan emosi naik darah sekalipun, baso simbi atau bau yo. Umpama seseorang kata cakap, katanya, pantang rajo maulak sambah. Ko iyo menjual, ada mali. Apa pula hubungannya jujur bali tu mak? Itu kata bagak, kata menantang tu. Lawan paham kasihnya. Iya. Kalau dalam bahasa sehari-harinya, ada tidak takut iuang doh. Itu isi kali. Oh, macam itu. Iya itu. Jadilah mak datua. Terima kasihlah hati wakatunan mama sadikan untuk ambo. Ya. Terima kasih bantuan mak datua. Banyak banget pengetahuan baru ambo tentang adat kita. InsyaAllah buku ambo bisa selesai menurut jadwalnya mak. Yo, itulah cuma dapat mama berikan untuk membantu kemanakan. Padokalah itu dari mama, cari lain ketukuannya. Alang jo kekek bari makan, barilah makan keduanya, panjang jo singkek paulehkan kok tak sampai ke baju. Akhirnya mau minta maaf. Ko ado kato takasa jo tadareh kurang lama raso di hati. Malumlah orang tua ko lah pelupo, lah nyinyia lungga pengabe, harilah kan mama tentang itu deh, usah menjadi beban dosa semua di dalam tangan Allah. Sama-sama mak datua. Ambo pun bitu pulo ko dek didorong darah mudo. Barangkali tersanggah mama batutua, tak lancang ambo bakato. Ya. Tak kira martabat ini mama. Rila jo maaf mohon. Ya. Maaf yo mak datua yo. Ya, insyaallah sama-sama Tuhan ikan dia lihat tabangkan yang lalu. Kepada Tuhan kita berserah diri. Permisi ambo dulu mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.